Bab 551 Visi Pencuri. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah S meninggalkan kantor Yehuda, dia kembali bertemu Mailah dan yang lainnya. Mereka juga telah selesai menandatangani kontrak institut dan berganti ke pakaian institut mereka. Pakaian semua orang berwarna hitam, kecuali garis pita putih pada mereka. Hanya pakaian Charles yang berwarna biru seperti Mailah. Warna-warna ini mewakili kelompok siswa dan departemen yang berbeda di Royal Demon Institute. Warna putih untuk siswa biasa, biru untuk siswa luar biasa, ungu untuk siswa khusus, dan merah untuk siswa inti. Lalu ada kuning dan oranye untuk anggota staf. Hijau untuk anggota dewan. Instruktur mengenakan perak, dan figur tingkat housemaster mengenakan emas. Mailah tidak mengenakan pakaian instrukturnya karena dia juga seorang siswa dan hanya bisa memakainya selama kelas. Hanya instruktur lulusan dan penuh yang dapat mengenakan pakaian instruktur sepanjang waktu. Memiliki gelar instruktur juga merupakan hal yang umum bagi siswa kelas 3 atau kelas yang lebih tinggi. Setiap siswa yang berhasil masuk ke kelas 3 adalah elit di antara elit. Sebagian besar siswa ini akhirnya diangkat sebagai instruktur resmi saat kelulusan mereka, dan gelar instruktur di Royal Demon Institute bukanlah hal yang main-main, dan banyak yang menginginkan posisi ini, tetapi hanya sedikit yang mendapatkannya. Setelah S berganti pakaian menjadi siswa khusus, yang sebenarnya adalah Deftive Robes miliknya, yang bisa berubah menjadi pakaian apapun, Mailah membawa mereka menuju jembatan. Sambil berjalan, Lukas dan yang lainnya melirik Archie, yang masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia sama sekali tidak tampak bersemangat untuk masuk ke kelas khusus. Lukas tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi getir, asrama mana yang kamu pilih? Telinga semua orang menjadi tajam mendengar pertanyaan ini. Informasi pribadi tentang siswa ada di lencana siswa mereka, dan tidak ada simbol asrama yang membedakan siswa satu sama lain kecuali warnanya. Itu dilakukan dengan sengaja oleh lembaga tersebut karena suatu alasan, dan sebagian besar percaya itu adalah tanda persatuan di antara semua asrama. Archie tersenyum ramah ke arah Lukas dan Nancy, yang membuat mereka merinding, dan dia menjawab, adik sepupu, dan Nancy kecil, kita semua akan bersama di rumah pembunuh jiwa di masa depan. Aku akan mengunjungi kalian setiap hari. Wajah Lukas dan Nancy menjadi gelap karena mereka tahu hidup mereka akan sengsara mulai sekarang. Terutama, Lukas tahu Archie akan membalas dendam dengan mempersulitnya. Itu sangat mudah karena Archie adalah siswa istimewa sementara dia hanya siswa biasa, jadi akan sangat mudah untuk menindasnya. Adapun Nancy, dia menyesal telah memprovokasi iblis kecil ini dan hanya bisa berpura-pura bahagia. Itu juga bukan hal yang buruk karena Archie sekarang adalah murid istimewa, dan dia mungkin mendapat manfaat dari dukungannya. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti menolak dan merayu Archie dengan serius, bahkan jika dia harus menderita penghinaan. Dia tahu itu sepadan. Nancy bahkan berencana untuk merayu seseorang dari kelas istimewa secara diam-diam dan kemudian menabur perselisihan antara orang itu dan Archie sambil menuai keuntungan. Segala macam rencana mulai muncul di kepalanya saat ini. Di sisi lain, mata Mailah berkilauan dalam kilatan aneh saat dia juga bertanya kepada Archie, bagaimana hubunganmu dengan sepupumu Daniel Soul Life? Dia satu generasi denganmu, kan? S langsung merasakan kekaguman dalam emosi Mailah, dan matanya menyipit sedikit sementara Lukas juga terkejut dengan nama ini, yang sudah tidak didengarnya selama lebih dari 1 dekade. Archie dengan tenang menjawab dengan nada halus, kurasa kita bukan musuh. Mailah, terkekeh, tahukah kau sepupumu dipromosikan dari kelas khusus ke kelas inti dalam waktu 5 tahun setelah ia masuk institut. Tahun lalu, ia dipromosikan ke kelas 2 setelah menyelesaikan tugas promosi. Ia adalah bintang baru dari Soul Combatant House dan murid pribadi termuda dari Housemaster Ampersand. Dia mungkin bisa membantumu jika kau mencarinya. Yang lain juga terkejut ketika mendengar ada seorang jenius lain, yang bahkan lebih menakutkan daripada Archie, hadir di sini. Meskipun klan mereka juga memiliki beberapa murid inti, mereka tidak berasal dari generasi yang sama dengan mereka. Mata Lukas bersinar dengan cahaya gelap saat ini seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun dan ekspresinya yang suram menjadi cerah, dan dia melirik tajam ke arah Archie. Bagaimana mungkin aku melupakan kejeniusan klan utama? Lembaga itu tidak akan pernah membiarkan berita itu bocor dari dalam, jadi wajar saja jika ayah juga tidak mengetahuinya. Klan utama mungkin juga menyembunyikannya dengan sengaja dan memiliki beberapa rencana lain sendiri.
Namun, jika dia tahu Archie memiliki kesempatan untuk memasuki kelas inti, dia mungkin tertarik untuk berurusan dengannya. Lebih jauh lagi, wanita ini mungkin seseorang yang sudah berada di bawah Daniel dan mendekati kita dengan sengaja atau atas perintah Daniel. Jika aku bisa mendapatkan dukungan Daniel, maka aku mungkin akan menghancurkan bajingan ini dan hidup tanpa peduli dengan bayangannya, dia berpikir dengan jahat. Aku akan mengunjunginya. Archie setuju, tidak mengatakan apapun lagi. Mayla hanya tersenyum samar dan tidak mengatakan apapun. Mereka semua mencapai jembatan, pintu masuknya diterangi oleh penghalang tembus pandang berwarna hijau. Mayla berkata saat ini, semua orang ingat, hanya dengan lencana pelajar di tangan Anda dapat melewati penghalang ini dan jembatan masuk. Selain itu, setelah masuk, kamu akan memerlukan izin khusus pada lencana pelajarmu dari Departemen Layanan Pelajar jika kamu ingin keluar dari area institut. Jika seseorang mencoba melewatinya tanpa lencana pelajar dan izin, kamu akan terjebak dan ditangkap. Meskipun kamu tidak akan menderita cedera apapun dan dapat diselamatkan setelah institut mengonfirmasi identitasmu. Namun, setelah itu, kamu akan dikirim ke Komite Penegakan Hukum dan akan dihukum karena melanggar aturan ini. Jadi, cobalah menyelinap ke sini, atau kamu akan menyesalinya. Dia terkekeh pelan sebelum mengeluarkan lencana pelajar birunya juga. Semua orang mengingat peringatan ini di kepala mereka sementara S merasa tindakan pengamanan ini cukup sulit untuk diatasi. Sejak dia memasuki tempat ini, dia merasakan segala macam gelombang, seolah-olah tempat ini dipenuhi dengan simbol rune. Dia bahkan membuka peta takdirnya, dan dia hanya melihat teran, tidak ada yang lain, yang berarti rune berada pada level yang lebih tinggi daripada kompas. S juga mengeluarkan lencana giok berwarna ungu, berbentuk segitiga, seukuran telapak tangan yang memiliki wajah Baphomet terukir di bagian depannya dan susunan kompleks di bagian belakangnya. Itu seperti cincin penyimpanan dan dapat diikat dengan tanda ki atau tanda jiwa. Selama dia menuangkan sedikit ki ke dalamnya, sebuah proyeksi akan muncul yang dapat menunjukkan informasi pribadinya kepada S, dan informasi penting lainnya, dan dia dapat menerima pemberitahuan dari institut dengan itu. Yang lain juga mengambil lencana warna yang berbeda sesuai dengan kelas mereka dan seperti yang dikatakan Mayla, tidak terjadi apa-apa, dan mereka dengan mudah melintasi penghalang dan berjalan di jembatan batu yang panjang. S mengamati dengan saksama hamparan air yang luas itu, yang dapat dilihat sejauh mata memandang. Namun, air itu statis, yang juga bisa jadi luasnya itu hanyalah ilusi dan ukurannya terbatas. Ketika S memikirkan betapa sia-sianya kemampuan penglihatannya, ia kemudian tiba-tiba teringat akan penglihatan TIF yang ia dapatkan sebagai hadiah karena menyelesaikan syarat pertama. Karena mereka masih jauh dari sisi yang lain, S segera membuka panel misi dan melihat detail penglihatan TIF dengan penuh harap. Sama dengan visi pencuri, seni kultivasi bela diri rahasia. Persyaratan untuk mempelajari. 1. Mata sejati dan palsu, dasar pada kesempurnaan. 2. Mata yang menghancurkan jiwa pada kesempurnaan. 3. Ki kegelapan surgawi. Tanda hubung. Visi pencuri, 3 tahap. 1. Visi pencuri awal, 3 tingkat awal, menengah, tinggi. 2. Visi pencuri menengah, 3 tingkat awal, menengah, tinggi. 3. Visi pencuri lanjutan, 3 tingkat awal, menengah, tinggi. Tanda hubung. Klaim nanti. Sama dengan. S terkagum saat ia melihat visi pencuri adalah seni kultivasi rahasia dan didasarkan pada 2 keterampilan mata yang telah dikuasainya. Meskipun dia sangat gembira dan ingin segera mengklaim seni kultivasi ini dan mulai mempelajarinya, dia tahu ini bukanlah tempatnya, jadi dia menghentikan dirinya sendiri. Dia akan menunggu sampai dia sendirian. Masih ada hadiah ketiga yang dapat langsung menaikkan prinsip pembongkarnya 1 tingkat penuh. Kali ini, S tahu prinsip pembongkar akan menjadi faktor besar dalam pencurian ini. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya dalam pencurian, karena levelnya terlalu rendah, dan dia terjebak pada levelnya saat ini karena ranah kultivasinya saat ini. Tujuan pertama S adalah mencari lokasi bola petir dan kemudian menerobos ke ranah berikutnya sebelum dia memulai pencurian ini, atau pencurian apapun, sebenarnya. Sebelumnya, dia masih bisa mencuri dan tetap bersembunyi karena tidak ada yang menganggapnya serius. Namun, keadaan sekarang berbeda. Seluruh ras iblis sedang mencarinya,
dan saat dia menunjukkan gerakan apapun, mereka akan menyerbu ke arahnya, seperti serigala lapar. Itulah sebabnya dia pertama kali mengangkat identitas Archie sebagai murid istimewa Royal Demon Institute. Sekarang, dia bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa didatangi iblis lain dan mulai mencari bola petir. Di salah satu dari 3 pelabuhan besar milik Angkatan Darat Kerajaan, Pelabuhan Okto. Tempat ini biasanya tenang, dan hanya ketika seseorang dari keluarga kekaisaran atau adipati iblis agung bergerak ke laut tak berujung dengan armada, pelabuhan ini dapat digunakan. Kecuali untuk armada patroli biasa, tempat ini tetap tenang sepanjang tahun. Namun, hari ini, satu resimen besar Angkatan Laut Iblis hadir di sini hari ini dan menutupi setiap sudut pelabuhan Okto seolah-olah mereka semua menjaga tempat ini dari musuh yang mengerikan. Di tepi pelabuhan besar yang kosong, iblis mimpi buruk yang tinggi dengan rambut panjang dan ekspresi garang di wajahnya mengenakan jubah tentara ungu, yang merupakan seragam Angkatan Laut Iblis. Iblis ini adalah salah satu dari 3 Jenderal Laut Iblis, dan dia bertanggung jawab atas pelabuhan Okto, Jenderal Iblis Alessandro. 2 iblis lagi yang mengenakan baju besi berwarna ungu berdiri tegak di belakangnya. Mereka adalah wakil jenderalnya. Jelas tidak normal untuk memiliki jenderal iblis muncul di sini kecuali jika itu adalah masalah yang sangat penting, atau perintah itu dari Dewan Iblis Kekaisaran. Dewan Iblis Kekaisaran adalah pembuat keputusan Kekaisaran Iblis Maha Kuasa, dan mereka memegang kekuasaan yang sama dengan Kaisar Iblis. Dewan Iblis Kerajaan di provinsi-provinsi luar adalah cabang kecil dari Dewan Iblis Kekaisaran. Namun tidak seperti Dewan Iblis Kerajaan, yang memiliki cabang di seluruh kekaisaran, Dewan Iblis Kekaisaran hanya memiliki satu kantor pusat, yang berada di wilayah Kaisar Iblis. Para anggota Dewan Iblis Kekaisaran disebut Iblis Tetua, dan mereka semua adalah makhluk yang menakutkan dan tidak pernah muncul di hadapan publik, dan hanya Kaisar Iblis yang mengetahui identitas mereka. Para iblis yang hadir di pelabuhan Okto semuanya menatap ke arah laut yang jernih dengan ekspresi muram di wajah mereka. Pada saat ini, siluet sebuah kapal muncul jauh di laut. Kapal itu masih cukup jauh dari pelabuhan. Namun, tidak seorang pun tampak terkejut melihat kapal itu. Sebaliknya, semua prajurit memancarkan aura pembunuh seolah-olah mereka gila karena siapapun yang ada di kapal itu. Mata Jenderal Iblis Alessandro menjadi dingin saat dia berkata, "Lihat hidup-hidup, iblis ada di sini." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Royal Demon Institute, S dan yang lainnya menyeberangi jembatan, dan setelah melewati penghalang lain, mereka akhirnya melangkah ke kampus institut. Di depan ada hutan yang rimbun, dan di antara hutan ini ada 4 jalan dengan papan nama yang berbeda, setiap rute mengarah ke kampus rumah yang berbeda. 4 iblis di depan setiap jalan sedang menunggu dengan kereta besar, dan kereta-kereta ini tidak memiliki binatang buas yang menariknya. Mailah tersenyum dan berkata, "Semuanya, silakan menuju jalan yang ada papan nama asrama kalian masing-masing. Yang punya asrama seni bela diri bisa mengikutiku." Tiba-tiba dia melirik Archie dan tersenyum ambigu. "Jika takdir mengizinkan, kita mungkin akan bertemu lagi." S menyipitkan matanya karena dia merasa ada yang tidak beres. Namun, ini tidak akan menghentikannya untuk terus maju. Jika dia bisa merasakan kultivasi Mailah, dia mungkin akan mencoba menyelidiki jiwanya, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Dia sudah menyadari harta karun yang bisa menghalangi indera jiwa atau bahkan pencarian jiwa. Topeng pemakan iblisnya adalah harta karun semacam itu, jadi dia tidak akan mengambil risiko terekspos hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. "Ayo bertanding lagi." Charles meninggalkan kalimat terakhir ini untuk Archie sebelum dia pergi ke asrama seni bela diri. Hugo juga mengangguk sebelum dia pergi ke asrama senjata bela diri. Archie bersama Lucas dan Nancy, bergerak menuju kereta asrama pembunuh jiwa dan iblis kehidupan jiwa di asrama pejuang jiwa adalah satu-satunya yang tersisa tanpa murid. Namun, dia sama sekali tidak tampak frustrasi dan melihat tidak ada seorang pun yang bergabung dengan Soul Combatant House. Dia melirik kelompok Archie dan bergerak menuju keretanya sehingga dia bisa kembali dan melapor. Iblis yang menerima kelompok Archie adalah iblis mimpi buruk dengan wajah tampan. Dia mengenakan pakaian siswa khusus, dan ketika dia melihat 3 siswa datang ke arahnya, matanya berbinar. Terutama melihat Archie mengenakan pakaian siswa khusus, tetapi ekspresinya tetap tenang. "Senior," mereka menyapanya dengan hormat. Orang ini adalah siswa khusus, jadi tidak ada yang ingin mengganggunya. Dia mengangguk tanpa ekspresi, "Namaku Jefferson,
dan aku siswa khusus tingkat 2. Ayo pergi. Kita akan bicara dalam perjalanan menuju kampus Soul Assassin House. Setelah itu, mereka naik kereta, dan sebuah lempengan rahasia muncul di tangan Jefferson. Saat dia menggunakan lempengan rahasia itu, kereta tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemudian Jefferson tiba-tiba berbicara sambil menatap Archie, "Jadi, kau akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan rumah pembunuh jiwa kami, ya?" Kepala asrama pasti akan sangat senang. Es terkejut ketika mendengar ini. Kepala asrama, aku tidak tahu. Aku sudah menjadi sangat populer bahkan tanpa memasuki lembaga ini. Dia tersenyum masam dan meratap. Dua lainnya memutar mata mereka pada narsisme Archie tetapi masih terkejut bahwa dia mendapatkan perhatian dari seorang kepala asrama. Jefferson mengangguk dan berkata, "Kau baru, jadi wajar saja kau tidak tahu ini. Tetapi setiap kali siswa tingkat kelas khusus muncul, itu diumumkan oleh lembaga ini. Itu berfungsi sebagai sambutan dan peringatan bagi para jenius dari asrama lain, siapapun yang menjadi lawan si jenius ini. Namun, seperti yang kau katakan, itu tidak cukup untuk menarik perhatian seorang kepala asrama, karena mereka hanya tertarik pada murid-murid tingkat inti." Mata Es menyipit ketika dia mendengar perasaan yang agak menakutkan ini muncul di hatinya. "Senior, maksudmu adalah?" Dia bertanya, berpura-pura terkejut. Jefferson menjawab tanpa ekspresi, "Jika aku benar, maka kau mungkin berada di puncak alam inti Sungai Platinum, kan?" Es tahu menyembunyikan kultivasi Archie tidak penting lagi, jadi dia mengangguk. "Ya," bibir Jefferson tiba-tiba melengkung saat ini ketika dia berkata, "Kau tahu, syarat minimum untuk menjadi murid tingkat inti adalah memiliki kultivasi alam jiwa sebelum usia 100 tahun. Jadi, kau masih memiliki kesempatan untuk menjadi murid tingkat inti." Es terkejut dengan pengungkapan ini. Karena masyarakat tidak mengetahui masalah ini dan seorang murid dari lembaga iblis kerajaan tidak dapat membicarakan urusan internal lembaga dengan mereka yang bukan anggota, itu sama saja dengan melanggar kontrak jiwa. Lucas dan Nancy juga terkejut ketika mendengar ini. Ekspresi Lucas berubah mengerikan. "Bajingan ini benar-benar beruntung. Tapi ini juga berarti aku tidak perlu berbohong untuk bergandengan tangan dengan Daniel. Dia pasti akan mencoba melenyapkan atau menekan bajingan ini dan tidak membiarkannya mencapai status yang sama dengannya." Es tiba-tiba mengerti mengapa Mayla memberinya perasaan aneh, sementara dia juga merasakan permusuhan dari iblis yang datang dari pihak Soul Combatant House. "Jadi, selama aku bisa masuk ke Soul Realm, aku bisa menjadi murid kelas inti?" Dia bertanya dengan kegembiraan palsu. Jefferson mengangguk mengiyakan. "Ya, ini adalah cara termudah untuk masuk ke jajaran murid kelas inti. Daniel Soul Life juga menggunakan cara ini untuk bergabung dengan jajaran kelas inti Soul Combatant House. Selain itu, orang itu memiliki bakat yang mengerikan dalam pertarungan rahasia, dan kebanyakan orang percaya dia bisa masuk ke kelas inti dengan basis ini juga." Ekspresi Jefferson menjadi dingin saat dia melihat Lucas dan Nancy tiba-tiba, sebelum dia memerintahkan, "Kalian berdua sampah, masuk ke ruang belakang." "Kau sudah cukup mendengar." Lucas dan Nancy merasakan hati mereka bergetar dengan tatapan dingin Jefferson dan tidak berani membalas meskipun merasa terhina, tetapi mereka pergi dengan kepala tertunduk. Itulah kenyataan pahit dari Royal Demon Institute. Tanpa status, kau hanyalah sampah di mata siswa yang unggul. Jika bukan karena kehadiran Archie, siswa kelas khusus seperti Jefferson tidak akan pernah datang untuk menjemput siswa biasa. Perubahan sikap Jefferson juga membuat Es tercengang. Setelah mereka ditinggal sendirian, Jefferson melanjutkan, "Bagaimanapun, kalian juga punya kesempatan, jadi aku sarankan untuk tidak menyia-nyiakannya dan mencoba masuk ke alam jiwa sesegera mungkin. Tapi itu tidak akan mudah karena beberapa siswa kelas inti mungkin tidak suka harus berbagi keuntungan mereka dengan satu orang lagi dan mungkin mencoba sesuatu." Dia memperingatkan. Petik 2. "Kenapa kau memberitahuku semua ini?" Es merasa orang ini tidak punya alasan untuk memperingatkan Archie, jadi pasti ada semacam tujuan. Ekspresi Jefferson berubah serius. "Aku diberi pengarahan untuk mendekatimu jika kau bergabung dengan rumah pembunuh jiwa oleh siswa inti lainnya. Aku tidak bisa memberitahumu identitasnya, tapi ketahuilah ini, tidak ada yang berani menyinggung orang ini. Orang ini sangat tertarik padamu dan ingin membantumu dalam kesulitanmu dengan hanya satu syarat. Kesetiaanmu yang sebesar-besarnya." Mata Es menyipit. "Kesulitanku. Kesulitan macam apa, senior? Aku tahu kamu dan orang itu punya niat baik,
Tapi aku tidak mau menjadi murid inti, jadi aku harusnya tidak mendapat masalah, kan? Jawaban yang tak terduga ini mengejutkan Jefferson, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Aku khawatir masalahmu bukan hanya murid inti. Archie bertanya dengan heran, apa maksudnya? S tidak merasakan apapun dari Jefferson. Orang ini sangat pandai mengendalikan emosinya, dan dia tidak memberikan petunjuk apapun seperti Mayla. Namun, yang tidak dipahami S adalah mengapa Archie bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini. Karena Archie baru saja masuk institut, seharusnya tidak ada dendam antara dia dan siapapun. Jadi, S sangat waspada setelah mendengar Jefferson mengatakan bahwa dia sudah dalam kesulitan dan siswa kelas inti itu hanyalah bagian darinya dan itu tidak dapat dihindari. Jefferson sudah menduga reaksi seperti ini, jadi dia menjelaskan, informasi ini dirahasiakan untuk saat ini, dan hanya pendukungku yang dapat mengakses informasi ini. Jadi, sebelum aku mengungkapkannya kepadamu, aku ingin kamu bersumpah, menggunakan kontrak sumpah ini, bahwa percakapan ini tidak akan keluar dari kereta ini. Jefferson mengeluarkan kontrak sumpah yang tampak seperti lembaran kosong, dan menyerahkannya kepada Archie serta mengaktifkan susunan penyembunyian lain sehingga tidak ada yang akan mendengar percakapan mereka, yang akan segera terjadi. S menatap Jefferson dengan saksama sebelum menggunakan kontrak sumpah karena itu hanyalah sumpah konyol yang tidak terlalu dipedulikannya, bahkan jika itu adalah kontrak jiwa, dia tetap tidak akan peduli. Namun, hal ini juga membangkitkan minatnya pada pendukung misterius Jefferson ini karena kontrak sumpah cukup langka, dan menggunakannya hanya untuk sekadar bicara saja cukup menggelikan. Ketika Jefferson melihat kain hitam itu berubah menjadi abu hitam, dia tahu kontrak sumpah telah ditetapkan, jadi dia berbicara dengan tatapan tegas. Katakan padaku, apakah kamu tahu tentang pertemuan sekutu kuno yang akan datang dalam lebih dari 3 tahun? S langsung merasa khawatir saat dia mengangguk. Ya, aku tahu, tapi apa hubungannya dengan kesulitanku? Dia ingat dengan jelas Harvey menyuruhnya untuk tidak memasuki pertemuan ini karena kali ini akan berdarah-darah, dan dia tidak ingin Archie mempertaruhkan nyawanya. Jadi, dia harus memasuki alam jiwa bahkan jika dia terpilih secara kebetulan karena seorang kultivator alam jiwa tidak dapat memasuki alam rahasia. Namun, terpilih setelah baru saja menjadi siswa kelas khusus sama sekali tidak terduga. Dia bahkan belum memasuki kampus, tetapi dia sudah terpilih. Itu jelas sebuah konspirasi atau hanya keberuntungan. S lebih condong ke yang pertama. Meskipun dia sudah menebak apa yang mungkin menjadi masalah sebenarnya, dia ingin mendengarnya dari Jefferson dan apa penyebabnya. Jefferson mengangguk dan menjelaskan, kali ini, pertemuan itu akan menjadi perang antara generasi muda di alam rahasia, tentang mengapa kalian mungkin sudah diperingatkan tentang hal itu. Bahkan jika kalian tidak akan diperingatkan, kalian akan segera diperingatkan. Karena lembaga kami seharusnya mengirim 20 siswa ke pertemuan ini, dan jumlah ini sudah cukup tinggi karena jumlah total siswa kami hanya di bawah 10.000. Hanya siswa yang masih di kelas 1 yang memenuhi syarat untuk bagian ini, dan lembaga itu bisa saja mengirim semua sampah dari kelas biasa itu agar tidak membahayakan nyawa siswa elit. Namun, dekrit datang langsung dari domain kekaisaran bahwa setiap asrama harus mengirim 5 siswa, 2 biasa, 2 luar biasa, dan 1 istimewa. Kelas istimewa kami jarang menerima siswa di bawah usia 100 tahun, dan di wilayah inti sungai. Dan sebagian besar siswa lama berusia di atas 100 tahun. Jadi, asrama manapun yang tidak memenuhi persyaratan dapat mengirim siswa dari kelas yang lebih rendah. Itu terjadi pada hampir setiap kelas khusus asrama. Sampai, Jefferson menatap Archie dengan penuh arti. Sampai aku muncul sebagai siswa kelas istimewa. Ekspresi Archie berubah muram. Sementara S juga tidak merasa senang dengan ini karena itu bukan hal yang baik untuk misinya. Jefferson mengangguk. Benar, tetapi jika kepala asrama menginginkannya, dia bisa saja menolak untuk mengirimmu dengan memberi alasan bahwa kau hanyalah murid baru dan tidak berpengalaman. Namun, dia tidak melakukannya, dan sepertinya dia ingin menggunakan ancaman ini untuk membuatmu menerobos ke alam jiwa sebelum pertemuan dimulai. Tetapi kamu dan aku sama-sama tahu, menerobos ke alam jiwa adalah proses yang sulit, dan jika kau mencoba menerobos tanpa persiapan yang tepat atau memaksakannya, kau hanya akan menghancurkan potensi masa depanmu. Tidak, aku hanya perlu menyesuaikan kultivasi topengku, dan aku akan berada di alam jiwa, S mengejek dalam hati. Kekhawatirannya memudar ketika dia mendengar itu hanya kebetulan dan tidak ada yang berkomplot melawan Archie,
dan selama dia menunjukkan kultivasi alam jiwa, tidak ada yang akan menyusahkannya lagi. Tetapi dia juga ingin tahu bagaimana orang ini mendapatkan informasi tentang motif kepala asrama serta apa yang dia inginkan darinya. Mereka jelas tidak hanya mendekatinya demi kebaikan hati mereka. Jadi, dia menuruti dan mengangguk pada Jefferson mengklaim, "Aku tahu, senior." Jadi, apa yang diinginkan orang ini dariku? Jefferson menyukai pola pikir Archie dan menyampaikan, "Aku sudah bilang padamu, jika kau bersedia memberikan kesetiaanmu yang sebesar-besarnya, pendukungku akan membantumu masuk ke alam jiwa dan bahkan menjadi murid inti. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi, Royal Demon Institute tidak seperti institut lain di Demonic Academia Regent. Institut tidak akan mengganggu pertikaian para murid selama mereka tidak mencoba membunuh siapapun. Namun, itu juga bukan hal yang mustahil dengan adanya Life and Death Stage. Bagaimanapun, banyak siswa memilih untuk bergabung dengan aliansi yang dibentuk oleh siswa-siswa yang kuat sehingga mereka dapat menghindari skenario seperti itu, dan Anda juga akan menjadi bagian dari aliansi. Tetapi aliansi ini jauh lebih kuat daripada aliansi biasa, dan tidak sembarang orang dapat bergabung. Keberadaan kami juga sepenuhnya tersembunyi, tidak ada yang tahu tentang anggota kami. Kami mengundang anggota kami secara individu, dan semua anggota ini dipilih oleh pemimpin. Setiap anggota harus menandatangani kontrak jiwa dengan pemimpin saat bergabung. Sekarang, aku mengundangmu juga dan selama kamu setuju, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan dari ini, bahkan poin kerajaan dan sumber daya apapun yang kamu inginkan, selama kamu menunjukkan nilaimu." S menatap Jefferson, yang tampak sangat bersemangat dan sombong ketika dia menyebutkan aliansi rahasia ini. Jadi, yang mereka inginkan hanyalah mengikat seorang jenius tingkat inti dengan bantuan belaka. Tetapi orang ini tampaknya berstatus tinggi karena iblis mimpi buruk ini mungkin memiliki identitas hierarki yang sama dengan Archie, dan mereka tidak akan tunduk kepada seseorang dengan status lebih rendah dari mereka, apapun masalahnya, pikir S. Namun, dia tidak ingin langsung setuju atau tidak setuju karena selama itu adalah ranah jiwa, dia bisa melakukannya kapanpun dia mau. Tetapi menjadi siswa inti berarti lebih dekat dengan kepala asrama yang mungkin memiliki kultivasi alam kesadaran hukum kuasi dan dia mungkin akan terbongkar jika mereka menggunakan bela diri atau indera jiwa mereka padanya secara langsung. Akan tetapi, pergi ke pertemuan aliansi kuno juga cukup merepotkan karena ada kemungkinan seorang kultivator alam kesadaran hukum sejati akan menemani mereka dalam usaha ini. Karena ini akan menjadi situasi yang penuh peperangan, ada lebih dari 90% kemungkinan hal ini akan terjadi, jadi dalam kedua situasi tersebut, S akan berada dalam bahaya terungkap. Kecuali jika dia memiliki topeng tingkat tinggi. Ketika S memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bertanya, "Senior, bahkan jika aku memasuki aliansi ini, aku masih akan membutuhkan waktu untuk memasuki alam jiwa. Bahkan dengan bantuan, itu akan memakan waktu minimal 2 tahun. Aku cukup yakin para siswa terpilih mungkin harus mengikuti semacam pelatihan. Jadi, bisakah kau memberitahuku kapan seleksi ini dimulai, dan apakah para siswa terpilih ini masih akan berada di institut?" Jefferson tercengang oleh pertanyaan Archie dan menatapnya dalam-dalam. Sulit untuk dilibatkan. Namun, ia tidak punya pilihan selain menjawab, dalam 1 bulan, para siswa terpilih dari setiap lembaga akan meninggalkan lembaga mereka dan pergi ke wilayah kekaisaran untuk persiapan. Hati S menjadi dingin ketika mendengar wilayah kekaisaran karena tempat itu jelas tidak cocok untuknya. Itu adalah tempat yang dijaga oleh formasi tingkat 7, dan ia akan langsung terekspos jika mereka memindainya dengan formasi tingkat 7. Jefferson menganggap diamnya Archie sebagai sebuah tragedi karena siapapun yang waras akan berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa mengendalikan wilayah kekaisaran saat berada di lembaga iblis kerajaan. Jadi, dia meyakinkan, "Jangan khawatir, pendukungku dapat mendukungmu di wilayah kekaisaran bahkan lebih baik daripada lembaga iblis kerajaan." Faktanya, inilah alasan kepercayaan mereka, dan kau akan kembali dalam waktu 1 tahun. Mata S menyipit saat dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah pendukung ini adalah anggota? Jefferson mendesah sedih. Dia tidak dapat menahan diri dan memberikan petunjuk. Tetapi dia tidak menyesalinya karena perintahnya yang sebenarnya adalah membuat Archie menandatangani kontrak jiwa apapun yang terjadi, bahkan mengatakan kepadanya beberapa kebenaran jika dia menunjukkan keengganan distrik khusus Soul Assassin House benar-benar mewah dibandingkan dengan distrik lainnya.
Para siswa kelas khusus diberi rumah mewah mereka sendiri, dan setiap rumah mewah mirip dengan kastil kecil. Archie berdiri di depan sebuah rumah mewah. Lembaga itu mengalokasikan rumah mewah ini kepadanya sebagai siswa khusus, dan dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Namun, S tidak terlalu optimis dengan situasi ini karena pembicaraan rahasianya dengan Jefferson. Pada akhirnya, S tidak punya pilihan lain selain setuju untuk bergabung dengan aliansi rahasia ini, karena menyinggung anggota keluarga kekaisaran bukanlah pilihan yang brilian. Faktanya, dia tidak punya ruang tersisa untuk penolakan, karena dia diundang oleh iblis dengan status seperti itu. Jefferson, di sisi lain, juga berpikiran sama, dan setelah membantu mendaftar di distrik khusus, dia mengantarnya ke rumah pribadinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali dalam seminggu untuk menjemputnya untuk pertemuan dengan pendukungnya. Sementara itu, dia bebas melakukan apa saja. Dia bahkan bisa bergabung dengan aliansi lain, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan keberadaan aliansi rahasia ini, apapun yang terjadi. Namun, S memiliki hal lain dalam pikirannya setelah kesepakatannya dengan Jefferson selesai. Dia berpikir tentang cara menunjukkan kultivasi alam jiwanya sehingga dia tidak perlu pergi ke domain kekaisaran. Namun dia ragu-ragu karena itu mungkin akan menempatkannya dalam sorotan yang berbahaya, jadi dia harus berhati-hati tentang apa yang dia pilih. Meskipun demikian, dia masih memiliki waktu sebulan sebelum siswa yang terpilih akan diberitahu tentang pilihan mereka. Kelas-kelas baru juga seharusnya dimulai sebulan setelah ujian masuk. Di setiap lembaga iblis, setiap tingkat berlangsung selama 10 tahun, tetapi ini tidak berarti bahwa siswa baru dan lama berada di level yang sama hanya karena mereka berada di tingkat yang sama. Itulah sebabnya setiap tingkat dibagi menjadi 10 tingkat. Ketika ujian masuk baru dimulai setiap tahun, penilaian tahunan untuk siswa lama juga dilakukan di bawah ujian tingkat ini untuk maju ke tingkat berikutnya. Dengan setiap pergantian tingkat, seorang siswa akan memberikan banyak keuntungan, sementara gagal bukanlah suatu pilihan. Karena gagal di lembaga iblis kerajaan berarti degradasi langsung bagi siswa di atas kelas biasa. Sementara untuk kelas biasa berarti pengusiran. Para siswa juga dapat masuk ke kelas yang lebih tinggi, tetapi sangat sulit karena kondisi yang tidak masuk akal yang menyertainya. Dari Jefferson, S mengetahui bahwa hanya ada 3 siswa istimewa kelas 1, selain dia di area kelas 1 distrik khusus, dan ketiganya masih menjalani penilaian tahunan dan tidak akan kembali sampai bulan depan. S akhirnya menyadari betapa sedikitnya jumlah siswa yang dimiliki Institut Iblis Kerajaan dan mengapa mereka menganggap elit di antara elit. Bagaimanapun, jika pertemuan aliansi kuno ini tidak menghantuinya. Dalam hal ini, S berencana untuk tinggal di sini setidaknya selama 1 dekade dan menyiapkan rencana untuk misi berantainya sambil menjadi kuat dan mencari bola elemen. S meletakkan lencana muridnya di depan penghalang rahasia yang merupakan pintu masuk rumah besar itu. Itu adalah tindakan pengamanan untuk mencegah siapapun mengganggu murid-murid. Tanpa izin murid, hanya instruktur pribadi yang dapat memasuki rumah besar murid mereka atau tokoh setingkat kepala asrama. Namun, S tidak terlalu optimis dengan formasi yang mengkhawatirkan dan defensif ini karena itu hanyalah formasi tingkat 5 yang cukup untuk menahan alam jiwa. Saat memasuki rumah besar itu setelahnya, ia harus mengakui bahwa itu benar-benar megah, seperti rumah besar keluarga jiwa rahasia. Sekarang, ia memiliki rumah besar yang luas ini untuk dirinya sendiri, dan memiliki banyak fasilitas, dan ia dapat melakukan hampir semua hal di sini. Namun, sangat disayangkan bahwa S tidak berminat untuk menjelajah atau membuang-buang waktu karena ia perlu memutuskan dalam seminggu apakah ia harus menunjukkan kultivasi alam jiwa atau tidak. Saya diberitahu bahwa saya bisa pergi ke perpustakaan pusat dan memilih 3 keterampilan tingkat langit rendah, 1 seni kultivasi tingkat bumi atas, dan 1 keterampilan rahasia tingkat bumi bawah sebagai hadiah karena menjadi siswa kelas khusus. Sementara saya juga dapat memilih susunan penyerang tingkat 4 dan harta karun jiwa tingkat 4 dari harta karun distrik-distrik khusus. Terakhir, fasilitas pelatihan di menara kerajaan ini, yang memiliki susunan ilusi yang kuat untuk merangsang efek pelatihan di dunia nyata, dan saya diberi waktu 48 jam secara gratis. S mengingat hadiah di lencana siswanya, dan dia bahkan memiliki 5.000 poin kerajaan, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk siswa baru. Tidak hanya itu, dia akan mendapatkan 100 poin kerajaan setiap bulan dari lembaga tersebut. Pada saat ini, S memasuki rumah besar itu,
yang benar-benar bersih meskipun ukurannya besar dan tanpa pelayan, itu juga merupakan hasil dari susunan. Siswa tidak diizinkan membawa pelayan ke dalam lembaga iblis kerajaan, dan mereka juga tidak diberi pelayan. Tetapi tidak ada aturan tentang menjadikan siswa lain sebagai pelayan mereka selama mereka melakukannya. Dengan sukarela, lembaga itu akan menutup mata terhadapnya selama tidak ada barang budak yang digunakan. Bagaimanapun, S langsung menuju aula kultivasi, yang berada di bawah tanah. Dia sudah memiliki peta kecil rumah besar ini, jadi dia tahu di mana fasilitas itu berada. Dia kemudian mengaktifkan semua formasi penyembunyian dan kemudian menggunakan formasinya sendiri di atas untuk memastikan tidak ada yang akan memata-matainya. Namun dia masih belum yakin karena itu adalah lembaga iblis kerajaan, dia tidak bisa terlalu berhati-hati di sini. Sebelumnya, dia berencana untuk mengeluarkan satu inter dan menyuruhnya mengambil wajah Nancy, tetapi setelah dia memasuki institut dan mengetahui tentang aturan dan kontrak, mereka harus menandatangani dan berpikir sebaliknya. Tidak hanya itu, tetapi ketiga wanita itu semuanya berada di ruang masing-masing dan asyik berkultivasi setelah mereka semua mendapatkan sejumlah besar hadiah dari sistem dalam pencurian terakhir mereka. S tidak ingin mengalihkan perhatian atau mengganggu mereka kecuali diperlukan dan membiarkan mereka menyerap semua teknik dan keterampilan itu sepenuhnya. Moira, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? S mencoba berkomunikasi dengan Moira, dalam jiwanya yang sebenarnya. Setelah sistem menggunakan beberapa kekuatan misterius untuk secara paksa mengaktifkan kekuatan peta takdir hidup untuk menunjukkan lokasi bola unsur kepada S, itu secara alami memengaruhi Moira juga. Meskipun dia masih bisa menggunakan peta takdir, Moira telah menjadi benar-benar tidak aktif dan tidak berbicara sepatah kata pun sejak hari itu. Itulah sebabnya S juga tidak mencoba mengaktifkan peta untuk melihat ramuan bola unsur itu lagi karena dia takut itu akan memengaruhi Moira lagi. Jadi, dia menunggu Moira pulih karena dia mengaktifkan posisi itu lagi. Sebelumnya, dia masih jauh dari posisi bola petir itu, jadi dia tidak berhasil menentukan lokasi tepatnya. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa bola petir itu berada di suatu tempat di area tengah negara iblis kerajaan. Sekarang dia berada di wilayah Akademi Iblis, yang juga dianggap sebagai pusat negara iblis kerajaan, dia seharusnya bisa menentukan lokasi bola petir itu dengan tepat. Jika bukan karena situasi serius ini, dia tetap tidak akan mencoba menyerang Moira. S tahu bahwa kehebatannya tidak lagi cukup, dan dia perlu menerobos ke alam yang lebih tinggi jika dia ingin memiliki kesempatan untuk mencuri atau bertahan hidup. Jangan khawatir, Tuan S. Aku baik-baik saja. Kau bisa menggunakanku sesukamu. Aku bisa mengatasinya. Suara kekanak-kanakan Moira terdengar di benak S, penuh dengan keyakinan. S merasa kata-kata Maria cukup ambigu. Meskipun demikian, dia bertanya dengan tegas, kau yakin? Ya, aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya punya firasat bahwa itu hanya hal yang terjadi satu kali. Jadi, silakan lanjutkan, aku akan baik-baik saja. Moira membenarkan. S menyipitkan matanya saat mendengar ini dan berpikir, Moira adalah harta karun abadi yang berhubungan dengan takdir, jadi intuisinya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pada akhirnya, dia mempercayai intuisi Moira dan memerintahkan sistem, aku ingin melihat posisi bola petir itu lagi. Sama dengan 1.000.000 poin pencuri telah dikurangi. Host hanya punya waktu 10 detik sebelum host diharuskan membayar 1.000.000 poin pencuri lagi selama 10 detik. Tanda hubung. Poin pencuri, 136.820,500. Sama dengan. S ingin mengeluh tentang waktu yang singkat untuk mendapatkan 1.000.000 poin pencuri, tetapi dia tidak diberi kesempatan karena peta takdir kembali aktif dengan sendirinya, dan mulai memperkecil tampilan seperti terakhir kali. Mata S menjadi tajam saat menempel pada peta yang semakin besar. Peta itu segera menutupi seluruh lembaga iblis. Kerajaan sebelum semakin banyak area mulai muncul, dan segera batas wilayah kekaisaran yang paling dekat dengan lembaga iblis kerajaan memasuki peta. S langsung mengenali wilayah kekaisaran karena kosong di peta manapun dari negara iblis kerajaan. Tidak ada peta wilayah kekaisaran, dan keduanya tidak diizinkan untuk dibuat melihat area domain Kaisar Iblis. S tentu saja penasaran dengan wilayah misterius ini, dan misi pekerjaan keduanya, yang mengharuskannya untuk berdiri di atas gedung tertinggi ras iblis, juga terkait dengan tempat ini.
Karena kuil iblis berada di suatu tempat di domain kaisar. Karena semakin banyak area yang muncul, Es tidak berani mengedipkan matanya, takut dia akan kehilangan jejak tempat itu. Namun, segera setelah peta berhenti berkembang, mata Es melebar karena tidak percaya ketika dia akhirnya melihat lokasi bola petir. Itu di domain kekaisaran. Es tercengang ketika dia melihat indikator menunjuk ke tengah domain kaisar. Meskipun lokasi tepatnya masih sulit dilihat karena area zoom out cukup besar, lokasi permukaannya sepenuhnya akurat. Tidak peduli berapa kali dan dari sisi mana Es melihat peta, itu benar-benar di dalam tempat yang paling dijaga di benua iblis yang perkasa, domain kaisar iblis. Setelah 10 detik berlalu, peta takdir menghilang dengan pemberitahuan sistem. Sama dengan. Apakah tuan rumah ingin mengaktifkan lokasi itu lagi? Sama dengan. Aktifkan kepalamu. Es membalas dengan jengkel. Dia terkejut dengan pengungkapan ini. Jika bola ini berada di manapun selain wilayah kekaisaran, dia pasti sudah mulai merencanakan cara mendekati tempat itu dan mengambilnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Keahliannya tidak cukup untuk menyusup ke wilayah kekaisaran tanpa diketahui. Es menenangkan dirinya dan kemudian bertanya, "Moira, kamu baik-baik saja?" Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi saat ini, jadi memeras otaknya atas masalah ini tidak akan membuatnya kurang merepotkan atau berbahaya. "Ya, aku baik-baik saja, tidak ada yang terjadi, dan rasanya seperti wajar." Suara Moira yang tidak yakin namun gembira terdengar. Es senang bahwa tidak ada yang terjadi kali ini. "Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Kamu bisa terus beristirahat. Aku butuh waktu untuk memikirkan apa yang baru saja kulihat." Baiklah, jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk bertanya, jawab Moira lembut. Es terkekeh dan tidak menolak niat baiknya. Namun, ekspresinya berubah serius saat berikutnya saat dia kembali memikirkan posisi bola petir itu. "Aku juga menemukan 2 bola unsur di benua angin biru dan tanah yang lebih rendah di atasnya. Tapi di sini, itu terus menjadi semakin sulit. Seseorang mengklaim kedua bola itu, dan satu hilang, sementara yang satu mungkin berada di tangan keluarga paling kuat di benua itu. Aku bertanya-tanya apakah manusia tidak tahu tentang kedua bola itu di tanah yang lebih rendah, atau mereka tidak peduli, atau seseorang meninggalkan mereka di sana untuk tumbuh dewasa, atau mereka terbentuk begitu saja setelah negeri kerajaan berhenti memperhatikan. Namun, ini tidak terjadi di sini. Wilayah kekaisaran memiliki kendali penuh atas seluruh benua, dan apapun yang menarik minat mereka, mereka ambil. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka untuk itu." Es mengerutkan kening. "Meskipun aku tidak bisa menyusup ke wilayah kekaisaran secara individu, aku memiliki kesempatan untuk memasukinya sekarang. Siapa yang mengira para iblis akan memberiku undangan itu sendiri? Tetapi identitas Archie masih belum cukup untuk mencari bola unsur itu. Aku akan dibatasi di tempat itu atau siapa yang tahu pelatihan seperti apa yang menanti Archie begitu dia memasuki wilayah kekaisaran. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi tempat itu dengan bebas, dan jika aku berani menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, mereka mungkin mencurigaiku. Lebih jauh lagi, saat aku mencuri bola unsur itu, jika itu benar-benar di tangan beberapa tokoh berpengaruh, maka aku akan terbongkar. Maka meninggalkan tempat itu hidup-hidup akan lebih mustahil daripada memasukinya. Aku bahkan mungkin harus meninggalkan misi berantai ini jika aku ingin terkesiap dengan kesempatan untuk mendapatkan bola unsur ini. Elemental orb lebih penting saat ini, dan seluruh rencanaku bergantung pada perolehannya dan menjadi lebih kuat. Tanpa peningkatan kekuatan, aku akan membahayakan diriku sendiri jika aku pergi ke perbendaharaan atau perpustakaan institut. Ini juga akan mengakibatkan peringatan bagi para iblis, dan aku akan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan misi pekerjaanku sebelum 5 tahun serta aku harus menyerah pada Lightning Orb dalam jangka panjang juga. Sebaliknya, aku bisa menyelesaikan misi pekerjaanku jika aku merencanakan ini dengan baik dan memperoleh Elemental Orb dalam prosesnya. Bahkan jika terjadi kesalahan dan aku tidak mendapatkan kesempatan, aku bisa tetap bersembunyi dan masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Aku masih memiliki lebih dari 1 dekade sebelum misi berantai berakhir. Perjalanan ke laut tak berujung ini mungkin menjadi kesempatan yang sangat bagus jika aku melihatnya dari arah lain. Bibir Es tiba-tiba melengkung menjadi senyum licik.
Identitas Archie tidak cukup. Aku butuh seseorang yang bisa bergerak bebas di wilayah Kaisar, dan tidak ada kultivator alam kesadaran hukum yang terlalu memperhatikan orang ini. Aku penasaran apakah iblis dari keluarga kekaisaran yang mengundang Archie secara diam-diam ini kuat atau tidak. Es tiba-tiba merasa seperti semuanya berjalan dengan sendirinya saat dia membuat rencana baru, yang sepenuhnya berlawanan dengan rencananya sebelumnya. Sekarang setelah dia tahu bola petir itu berada di wilayah kekaisaran, dia harus mempertimbangkan tempat ini, dan lembaga iblis kerajaan juga tidak lagi sepenting itu. Setidaknya untuk saat ini. Pada saat ini, Es tiba-tiba menyipitkan matanya, dan dia membalikkan tangannya. Lencana pelajar ungunya muncul, yang berkedip saat ini. Dengan pikiran, dia mengaktifkannya dan melihat pemberitahuan kecil. Siswa istimewa Archie Soul Life, datanglah ke asrama instruktur istimewa nomor 03 di Soul Assassin Royal Tower lantai nomor 99 besok pagi. Aku akan menunggu. Itu lebih seperti undangan daripada pemberitahuan dan Es tercengang ketika dia menebak itu mungkin dari instruktur kelas khusus. Tidak mungkin karena orang ini ingin menerimaku sebagai murid pribadi karena tidak ada artinya dengan seleksi dalam 1 bulan. Mungkin untuk tujuan lain. Meskipun demikian, aku tidak bisa menolaknya atau menghindari pertemuan ini. Akan bodoh jika menyinggung instruktur kelas khusus. Es sedikit mengernyit dan menyimpan lencana itu. Pada akhirnya, Es mendesah sedih, aku harus membangunkannya. Dia akan sangat berguna dengan keahliannya dalam situasi ini dan juga di wilayah kekaisaran. Kuharap dia dalam suasana hati yang baik. Es tersenyum kecut sebelum dia menutup matanya dan mengirimkan suaranya ke ruang pribadi pencuri tanpa wajah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4 menara kerajaan dari Institut Iblis Kerajaan adalah simbol dari 4 rumah disiplin. Setiap menara setinggi 1000 meter dan memiliki 100 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin maju fasilitas dan manfaat berkultivasi di lantai seperti itu, dan itulah yang membuat keempat menara ini begitu unik dan diinginkan oleh semua orang. Lantai 1 hingga 10 terbuka untuk siswa kelas biasa untuk menggunakan fasilitas pelatihan dan kultivasi. Lantai 11 hingga 30 untuk siswa luar biasa. Sementara lantai 31 hingga 60 untuk siswa kelas khusus. Lantai 61 hingga 80 adalah area terlarang, dan hanya mereka yang memiliki izin khusus yang diizinkan memasuki lantai ini karena lantai ini hanya untuk siswa kelas inti. Di lantai 81 hingga 90 tinggal para instruktur kelas biasa dan luar biasa dari Institut Iblis Kerajaan. Dari lantai 91 hingga 99 adalah tempat tinggal instruktur kelas khusus dan siswa pribadi Housemaster. Terakhir, lantai 100 ditempati oleh seorang kepala asrama. Saat ini, di menara asrama pembunuh jiwa, lantai 100. Bodah sedang duduk dengan anggun dengan senyum tipis di wajahnya sementara di hadapannya ada iblis mimpi buruk yang tidak lain adalah Jefferson. Namun, Jefferson memegang lencana perak di tangannya, yang merupakan simbol seorang instruktur. Bodah berbicara sambil tersenyum, jadi, bagaimana? Jefferson memasang wajah tanpa ekspresi sebelum dia menyimpan lencana instruktur itu dan dengan hormat menjawab, dia baik-baik saja, tetapi aku tidak tahu mengapa Tuan menyuruhku mendekatinya dan bahkan mengatur agar dia bergabung dengan aliansi pangeran. Bodah tersenyum misterius dan berkata, anak kecil itu berpotensi menjadi murid inti dan masuk dalam peringkat 10 besar saat itu sudah merupakan sifatnya, dan Anda tidak akan sering melihatnya. Adapun alasan aku mengirimmu, bukankah sudah jelas? Setelah aku, kau akan menjadi kepala asrama dan kepala menara berikutnya dari rumah pembunuh jiwa, dan kau harus mulai menerima murid. Jika bocah nakal itu menjadi murid kelas inti, kau akan menjadi gurunya, dan kau tidak bisa menolak kali ini. Wajah Jefferson yang tanpa emosi tiba-tiba menunjukkan kerutan, seolah-olah dia tidak mau. Bodah sama sekali mengabaikan ekspresinya dan melanjutkan, adapun alasan aku mengaturnya untuk masuk ke aliansi pangeran dan meminta pangeran kelima untuk menjaganya di domain kekaisaran, itu sama saja dengan medan perang. Senyum kosong Bodah berubah mengerikan saat ini. Jika ampersan itu berpikir bahwa aku sudah pikun, maka dia sudah kalah kali ini. Wilayah Kekaisaran Utara, di dalam aula mewah. Duduk di aula ini adalah 2 iblis bertopeng yang memancarkan aura yang menyesakkan sementara di depan mereka juga ada 2 iblis berjubah hitam dan topeng hitam, hanya bola mata merah mereka yang terlihat, dan telinga mereka yang runcing dan panjang.
Ciri-ciri yang paling menonjol dari kedua iblis ini tidak seperti iblis, mereka memiliki sayap kelelawar terlipat berwarna coklat tua di belakang mereka, dan aura mereka sangat menyeramkan, yang akan membuat siapapun lari menjauh dari mereka. Iblis bertopeng merah itu berkata dengan dingin saat ini, jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menerima dua utusan iblis yang terhormat tanpa pemberitahuan sebelumnya? Mungkin kalian berdua di sini untuk bertamasya. Dia jelas tidak senang dengan kedua pengunjung ini dari jauh. Keduanya adalah utusan ras iblis dan mereka muncul di sini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hanya ketika mereka telah memasuki perairan benua iblis, mereka mengeluarkan peringatan untuk kedatangan mereka. Tindakan ini tentu saja membuat iblis marah karena jelas ras iblis tidak menunjukkan wajah kepada ras iblis dan datang ke sini sesuka hati mereka seolah-olah tidak ada yang berani menghentikan mereka. Meskipun hubungan antara kedua ras itu dikenal bersahabat oleh benua lain, mereka sama sekali tidak bersahabat. Sebaliknya, ras iblis selalu waspada terhadap ras iblis karena hanya mereka yang dapat mengancam posisi nomor satu mereka di dunia ini. Sementara ras iblis juga ambisius tetapi tidak pernah menunjukkan taringnya karena pertarungan antar benua bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan jika kedua hegemoni ini bentrok, para pemburu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja dan mungkin mencoba berperan sebagai nelayan. Ketiga, ras ini menjaga keseimbangan yang rapuh dan saling mengawasi kecuali jika seseorang benar-benar kehilangan akal sehatnya, mereka tidak akan pernah memulai perang habis-habisan. Kunjungan kedua utusan iblis ini cukup tiba-tiba, dan banyak iblis yang tahu mengapa mereka ada di sana. Setelah apa yang terjadi di benua luar, bukan rahasia lagi bahwa mereka terus-menerus ditipu oleh pencuri licik pencuri langit, dan masalah ini tidak dapat dibendung setelah pencurian terakhirnya. Itu adalah penghinaan terbesar bagi ras iblis, dan mereka ingin melakukan apa saja untuk menangkap pencuri itu dan mengulitinya hidup-hidup di depan umum, tetapi bajingan licik itu terlalu licik dan masih bersembunyi di suatu tempat. Meskipun ras iblis telah berusaha sebaik mungkin, mereka tetap tidak membuat kemajuan, sialnya, mereka bahkan belum menemukan satu petunjuk pun tentang keberadaannya. Rasanya seperti dia telah menghilang begitu saja. Sekarang, kedua orang ini ada di sini, dan semua orang tahu mereka tidak ada di sini karena kebaikan hati mereka, tetapi untuk menaburkan garam pada luka mereka. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena pertemuan aliansi kuno akan segera berlangsung, dan setiap ras telah mengerahkan banyak sumber daya untuk usaha ini kali ini. Jadi, jika iblis membuat iblis tidak puas, maka mereka mungkin bekerja sama dengan para pemburu untuk menyingkirkan mereka di alam rahasia yang diketahui iblis bahwa pemburu akan dengan senang hati menyetujuinya. Jadi, mereka tidak dapat melakukan apapun selain menelan ketidakpuasan mereka dan menghadapi kedua utusan ini. Kedua iblis ini adalah iblis tetua dari Dewan Iblis Kekaisaran, dan kami di sini untuk menghadapi kedua utusan iblis ini. Salah satu iblis berbicara dengan nada mengejek, tetua iblis keenam memang murah hati, tetapi aku tidak akan dapat menikmati pemandangan sambil tahu ada pencuri yang berkeliaran bebas di luar sana. Kau, suara tetua iblis keenam berubah tajam saat auranya melonjak, dia sangat marah. Tetua iblis keenam, kendalikan dirimu. Iblis kedua bertopeng biru memperingatkan dengan tegas. Memang, tidak perlu menganggapnya serius, tetua iblis keenam. Kakak keduaku suka bercanda, aku minta maaf jika kau merasa kata-katanya menyinggung. Iblis kedua dengan suara seraknya juga berbicara sambil melirik kakak keduanya dengan pandangan tidak senang. Mereka berdua berada di wilayah orang lain, dan pihak lain menunjukkan banyak pertimbangan dengan tidak menyerang mereka dan memperlakukan mereka dengan sangat penting dan etis. Tetapi jika mereka terlalu menekan mereka, dia tahu iblis sama sekali bukan orang yang mudah ditipu. Tetua iblis keenam menggerutu dingin, dan auranya kembali normal. Dia juga tahu menyerang mereka akan memperburuk situasi dan karena pihak lain telah meminta maaf, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal. Bagaimanapun, dialah yang memprovokasi mereka sejak awal. Kali ini, iblis bertopeng biru berbicara, jangan bertele-tele, oke. Jadi, apa yang kau inginkan? Suaranya tenang dan penuh dengan otoritas. Iblis, dengan suara serak, juga tidak membiarkan saudara keduanya berbicara dan berkata dengan serius, Penatua Iblis keempat, kami di sini bukan untuk membuat masalah atau mencari masalah dengan orang-orangmu. Kami di sini untuk membantumu dengan masalah pencurimu. Ras kita selalu saling membantu dalam kesulitan di masa lalu, dan kali ini juga tidak berbeda. Aku harap kita akan menerima jawaban positif.
Penatua Iblis keempat sudah tahu tentang ini, kami secara alami menghargai perhatian ras iblis dan tidak akan menolak untuk membantu. Namun, Yang Mulia Kaisar pasti ingin tahu alasan di balik bantuanmu dan kompensasi yang kamu inginkan. Mari kita jujur satu sama lain, tidak ada yang gratis di dunia ini, dan kita tidak akan menerima bantuan ini tanpa mengembalikan sesuatu, jadi silakan bicara dengan bebas. Akan sangat tidak sopan jika kami tidak menerima tawaran murah hati dari Yang Mulia Kaisar Iblis. Iblis itu berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, saya akan terus terang dengan permintaan saya. Kami hanya menginginkan mayat pencuri itu, tidak ada yang lain. Tetua Iblis ke-6 berkata dengan marah ketika mendengar ini, apakah Anda menganggap kami bodoh? Mayat pencuri itu tidak diragukan lagi adalah barang yang paling berharga baginya, dan Anda menginginkan itu dari semua barang. Tetua Iblis keempat juga mengangguk dan berkata dengan dingin, itu memang permintaan yang tidak masuk akal dan Anda sama sekali tidak memberi kami kesempatan untuk berdiskusi. Saya tahu ini dengan sangat baik dan keadaan Anda, tetapi mohon pertimbangkanlah. Anda tahu tentang kemampuan bawaan klan darah kami untuk merasakan aura darah yang tidak dapat disembunyikan dengan alat atau kemampuan penyamaran. Selama pencuri ini bukan dari ras iblis, kami akan dapat menentukan arahnya. Kami bahkan bersedia melakukan ritual darah, yang seharusnya Anda ketahui adalah teknik rahasia klan darah kami, yang memiliki efek samping yang kuat pada vitalitas kami. Saya pikir itu bukti ketulusan kami dalam bekerja sama dengan kalian. Kami hanya menginginkan mayatnya, dan kalian dapat memiliki apapun yang lain padanya dan bahkan mengeksekusinya di depan umum. Kata iblis itu terus terang. Tetua Iblis keempat dan keenam terkejut ketika mereka mendengar ritual darah, yang merupakan teknik terkenal dari klan nomor 1 dan dominan dari ras iblis, klan darah, karena kemampuan pelacakannya, dan tidak ada yang bisa lolos darinya, tidak peduli seberapa kuatnya. Mereka berdua sekarang terdiam karena bahkan mereka pikir tawaran ini cukup murah hati, dan mereka juga bisa menyingkirkan pencuri itu untuk selamanya. Air telah lama melewati jembatan, dan setiap hari pencuri itu tetap bebas, ras iblis kehilangan muka. Duo iblis itu merasakan keraguan para tetua iblis, dan mereka saling melirik dan memutuskan untuk menyerang saat besi masih panas. Saya juga akan memberitahu Anda sesuatu yang hanya diketahui oleh klan kami untuk saat ini dan situasi ras iblis saat ini. Kata iblis itu dengan ambigu. Tetua Iblis ke-6 bingung. Apa maksudmu? Ras manusia akan membangunkan primewan mereka karena suatu alasan, dan terakhir kali kami mendengar dari mata-mata kami adalah 5 bulan yang lalu. Kau seharusnya tahu apa artinya ini, kan? Kata iblis dengan dingin. Tetua Iblis ke-6 tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar dan berteriak, kenapa? Apakah mereka akhirnya kehilangan akal? Bukankah orang-orang itu di bawahmu? Aura Tetua Iblis keempat juga melonjak, karena dia menginginkan jawaban untuk pertanyaan ini. Iblis mendesah, kalian tahu ras manusia tidak pernah kehilangan ambisi mereka, dan mereka memiliki bakat untuk menyerang ketika seseorang tidak menduganya. Alam neraka berapi-api sebelumnya dan sekarang benar-benar berbeda, dan saya khawatir ras binatang mungkin bekerja sama dengan manusia kali ini untuk memaksa kita memberi mereka beberapa slot untuk bertarung memperebutkan api roh. Saat ini, ada hal aneh yang terjadi di benua binatang buas, dan aku khawatir manusia telah memutuskan untuk menjadi mandiri lagi saat mereka menyingkirkan orang-orang kita dan memutuskan untuk membangunkan perdana satu mereka. Jangan lupa bahwa pencuri itu sekarang memiliki buku kutukan yang berisi seluruh warisan ras penyihir. Itu adalah keputusan yang mengerikan untuk membiarkannya keluar, tetapi karena itu terjadi, kita harus bertindak sebelum dia menguasai buku itu. Suara iblis menjadi tegas. Kita tidak bisa membiarkannya dewasa lagi. Terakhir kali, dibutuhkan leluhur iblis dan iblis untuk membunuh pemimpin ras penyihir, dan kita tidak mampu membiarkan variabel seperti itu muncul lagi saat ini. Itu mungkin benar-benar mengubah gelombang kekuatan kali ini, dan dengan munculnya api roh dalam campuran itu, aku khawatir kedamaian panjang dunia langit emas akan hancur. Keesokan paginya, Archie meninggalkan rumah besar itu dan menuju ke menara kerajaan rumah pembunuh, yang cukup dekat dengan distrik khusus. Setiap wilayah institut iblis kerajaan seperti kota besar, tetapi tidak seperti kota biasa, kota itu kosong dan damai. Kepadatan Ki juga berkali-kali lipat lebih tinggi daripada di luar karena susunan pengumpul Ki khusus ada di mana-mana. Menara kerajaan tidak dijaga oleh yang lain, karena memang tidak perlu. Ada penghalang formasi yang kuat di sekitar bangunan besar itu,
dan hanya mereka yang memiliki izin di lencana mereka yang dapat melewati penghalang ini. Selain itu, jika ada yang mencoba menyelinap masuk, mereka akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Karena seorang instruktur kelas khusus mengundang Archie, dia secara alami memenuhi syarat untuk masuk tanpa menghabiskan jam pelatihan gratisnya. Ketika S sampai di tempat itu, dia melihat menara abu-abu besar, yang berbentuk segitiga dan tampak seperti pilar polos. Tidak seorang pun dapat mengetahui apakah ada lantai di bangunan ini atau bahkan pintu. Dari ingatan Paul, dia telah melihat tempat ini dari dalam juga, tetapi melihat hal yang nyata tidak dapat dibandingkan dengan ingatan. Sambil memegang lencana pelajarnya, dia melewati penghalang tembus pandang berwarna abu-abu, dan saat berikutnya, lencananya menyala. Setelah itu, sebuah garis besar mulai muncul di dalam struktur itu sebelum berubah menjadi gerbang besar, yang membuat mata S menyipit karena heran. Seluruh menara ini bisa saja ditenagai oleh formasi kelas 6. Aku ingin tahu apa yang akan dimiliki perbendaharaan dan perpustakaan itu dalam keamanan mereka. Mungkin formasi kelas 7. S meringis hanya dengan memikirkannya. Ketika dia mencapai gerbang, sebuah suara statis berdering, "Siswa kelas khusus Archie Soul Life, Anda diberi izin untuk memasuki lantai 99. Silakan letakkan lencana pelajar Anda pada pemindai formasi dan Anda akan diberikan jalan masuk ke lantai 99. Setelah itu, sebuah platform putih kecil mulai muncul dari tanah dengan permukaan rahasia yang halus. S menjadi tenang saat dia meletakkan lencananya di platform, dan cahaya abu-abu menyelimutinya selama beberapa saat. Pada saat ini, gerbang akhirnya mulai terbuka, dan platform itu juga tampak sudah tidak ada lagi lencananya karena penghalang itu menghilang. S mengambilnya, dan platform itu meluncur kembali ke tanah. Suara itu terdengar lagi, "Masuk." S melirik pintu sejenak dengan pandangan ambigu di matanya, tetapi dia tetap melangkah maju dan memasuki menara. Yang menyambut S adalah lobi yang mewah dan luas, dan ada iblis berapi-api berdiri di depannya. Tepat di belakangnya ada platform segitiga putih. Ada juga konter tanpa ada yang mengurus dan koridor yang mengarah ke menara bagian dalam. Archie Soul Life. Iblis api itu tidak memberi S kesempatan untuk melihat bangunan itu dengan saksama ketika dia memanggilnya tanpa ekspresi. Dia jelas ada di sini untuk Archie. "Ya, aku di sini," jawab Archie sopan. "Ayo pergi, kita tidak boleh berlama-lama. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Semua orang berkultivasi di ruang kultivasi pribadi mereka." Dia berkata tanpa ekspresi sebelum melangkah ke platform segitiga sambil memberi isyarat kepada Archie dengan matanya untuk mengikutinya. S tahu apa platform itu dan bagaimana cara kerjanya, tetapi dia masih menantikan untuk menggunakan benda baru ini. Ketika Archie berdiri di sampingnya, iblis api itu memperingatkan, "Karena ini pertama kalinya kamu menggunakan platform pengangkat, cobalah untuk tidak jatuh atau terlempar." Archie hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Saat berikutnya, penghalang cahaya transparan turun dari atas sebelum platform segitiga tiba-tiba terangkat dari tanah, dan langit-langit juga terbuka menjadi ruang berbentuk segitiga seperti platform. Platform itu kemudian tiba-tiba melesat ke atas seperti anak panah. Meskipun kecepatan sebesar ini tidak cukup untuk memengaruhi seorang kultivator alam inti sungai, banyak yang merasa takut saat merasakan sensasi terbang tinggi. Namun, S baik-baik saja. Hanya rasa ingin tahu yang bersinar di matanya saat dia melihat ke arah panggung yang menjulang, yang membawa mereka ke lantai yang lebih tinggi. Itu wajar saja karena menara kerajaan, dan tidak ada tangga untuk naik atau turun. Jika aku tidak melihat kenangan Paul tentangnya dan sekarang mengalaminya, aku tidak akan percaya sebuah formasi dapat digunakan seperti ini. Provinsi-provinsi luar benar-benar pedesaan dibandingkan dengan zona kerajaan. Pikirnya saat dia merasakan urgensi yang lebih besar untuk meningkatkan kekuatannya sebelum dia masuk ke dalam perangkap di sini. Meskipun dia menetas rencana untuk menghindari situasi yang persis seperti ini terjadi, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. "Senior, bisakah kau memberitahuku siapa yang mengundangku?" S bertanya. Meskipun dia tahu dia tidak dalam bahaya, dia tetap ingin tahu instruktur mana yang menyukai Archie, meskipun tahu dia mungkin akan meninggalkan institut dalam waktu sebulan. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa instruktur kelas khusus tidak akan memiliki pengetahuan tentang pemilihan pertemuan. Iblis berapi-api itu agak heran ketika dia melihat Archie sama sekali tidak bereaksi terhadap platform pengangkat, seolah-olah dia pernah berada di sana sebelumnya dan sekarang bahkan berbicara. Meskipun demikian,
Dia tetap menjawab sambil mempertahankan penampilan luarnya, "Saya hanyalah seorang diaken yang bertanggung jawab atas platform pengangkat ini, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang siapa yang mengundang Anda." Setelah dia berpikir sejenak, dia berbicara lagi, "Yang bisa saya katakan adalah lantai 99 ditempati oleh 5 siswa pribadi kepala asrama, dan 3 di antaranya adalah instruktur kelas khusus. Saya tidak tahu apa-apa lagi." S sudah tahu tentang apa yang dimaksud dengan lantai 99, tetapi dia ingin tahu siapa yang menaruh minat padanya dari tempat itu. Paul adalah anggota Soul Combatant House, jadi dia tidak tahu banyak tentang Soul Assassin House. Dan setelah Archie menarik perhatian seorang anggota keluarga kekaisaran, dia waspada terhadap yang lain. Siapa yang tinggal di kamar instruktur khusus nomor 03? S memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang dia terima dari pemberitahuan itu. Ekspresi iblis api itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini dan menatap Archie dalam-dalam. "Apakah kamu yakin itu kamar instruktur khusus nomor 03? Archie mengangguk dengan serius. S langsung menyadari perubahan ekspresi itu dan merasa ada yang tidak beres. Ekspresi iblis api itu kembali normal saat dia hanya berkata, "Kamu akan segera tahu. Kami sudah di sini." Peron itu tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan S melihat mereka berada di aula yang luas, dan ada 10 koridor yang mengarah ke arah yang berbeda. Iblis api itu menunjuk ke arah sebuah koridor. Itu adalah kamar instruktur khusus nomor 03. S melihat ke koridor dan melihat ada papan nama, kamar instruktur khusus nomor 03, di sana, dan ada papan nama lain di 4 koridor lainnya sementara 5 lainnya kosong. Karena kamu memiliki undangan, kamu hanya perlu memegang lencanamu dan memasuki koridor, dan seseorang akan menerimamu setelahnya. Aku akan menunggu di sini. Iblis berapi-api itu berkata tanpa ekspresi. S mengangguk sebelum dia bergerak menuju koridor dengan lencana siswanya di tangannya. Saat dia melangkah ke koridor, dia merasa seperti telah melangkah ke pasir hisap saat tekanan mengerikan turun tiba-tiba. Saat berikutnya, tekanan jiwa yang kuat juga mulai menyerang pikirannya. Sebelum S dapat memahami apa yang telah terjadi, sebuah suara dingin terdengar. "Jika kamu menemukan jalan menujuku dari labirin menusuk ini, aku akan menemuimu. Tetapi jika tidak, maka kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menemuiku dan menerima bimbinganku. Kau punya waktu 3 hari dan boleh menggunakan cara apapun." S tercengang mendengar suara ini dan berpikir dengan marah, "Apa-apaan ini? Bukankah kau yang mengundangku ke sini sejak awal?" Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang, karena dia bisa merasakan tekanan fisik dan jiwa semakin melemah karena sifat istimewanya. Meskipun formasi tingkat 6 ini benar-benar berpengaruh padanya, itu tidak banyak. S mencibir dalam hati saat dia melihat lorong di depannya telah berubah menjadi labirin. Itu jelas merupakan formasi ilusi, dan yang dibutuhkan S hanyalah mengaktifkan peta takdir, dan jalan yang sebenarnya akan muncul. Tidak ada ilusi yang dapat memengaruhi peta takdir. Meskipun dia tidak akan bisa melihat jebakan, itu lebih dari cukup untuk melihat jalannya. Namun, S tidak akan melakukannya, atau itu akan terlalu mengejutkan, jadi dia akan berpura-pura kalah dan berjuang dan meluangkan waktu untuk menyeberangi labirin ini. Pihak lain tidak memiliki niat jahat, atau dia bisa merasakan tekanan sebesar ini hanya cukup untuk seorang kultivator alam jiwa menengah, sementara formasi tingkat 6 bahkan bisa membuat alam manifestasi merasa putus asa. Itu hanyalah ujian level Archie, tidak ada yang lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai 100 menara kerajaan pembunuh jiwa. Bodah memiliki proyeksi besar Archie yang berdiri dengan ekspresi pucat di dalam koridor, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika dia berhasil menyeberangi labirin yang menusuk ini dalam 3 hari, maka potensinya bahkan lebih kuat dari bocah nakal Daniel itu. Senyum hantunya melebar, "Jangan mengecewakan kami, anak kecil." Di dalam aula utama, kamar instruktur khusus nomor 03. Proyeksi Archie dapat dilihat di cermin Arai, dan 3 iblis yang mengenakan topeng hitam sedang menonton proyeksi ini. Mereka semua mengenakan jubah instruktur institut. Salah satu dari mereka berbicara saat ini, "Jadi, kakak pertama, apakah ini murid yang ditemukan oleh guru untuk Anda?" Dia tampak cukup biasa. Suaranya lembut tanpa emosi di dalamnya. "Dia belum menjadi muridku, kecuali dia menjadi murid inti sebelum dia berusia 100 tahun. Iblis yang duduk di tengah ketiganya menjawab tanpa ekspresi. "Oh, sekarang aku mengerti mengapa guru setuju untuk mengirimnya ke pelatihan pertemuan yang akan datang ini.
Jika dia masuk ke alam jiwa sebelum para peserta pergi maka dia akan kembali sebagai murid inti dan pengalamannya juga akan meningkat. Iblis ketiga di sebelah kanan adalah iblis wanita. Iblis wanita itu berbicara dengan nada dingin, tetapi jika dia gagal, maka dia akan pergi ke pertemuan sebagai hukuman untuk mengecewakan guru dan kakak pertama. Aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa lepas dari labirin menusuk ini dalam 3 hari. Kalian terlalu banyak meminta dari anak ini. Tidak semua orang bisa menjadi jenius seperti kakak pertama. Petik 2. Meskipun kakak ketiga benar seperti biasa, guru membuat kita mengamatinya selama 3 hari penuh. Jika dia lulus, kita harus mengajarinya satu keterampilan tingkat langit masing-masing. Mari kita lihat apakah dia bisa mendapatkan keberuntungan ini. Jangan remehkan intuisi guru. Iblis di sebelah kiri menjawab tanpa ekspresi. Baiklah, dia akan memasuki labirin jiwa es tingkat pertama, yang akan membuat jiwanya terasa seperti berada jauh di dalam danau yang membeku. Seluruh tujuan labirin menusuk adalah untuk melatih dan memperkuat jiwa kita di lingkungan elemen jiwa yang berbeda. Meskipun hanya 3 lingkungan yang diaktifkan dan levelnya juga ditetapkan ke level 1 sekarang, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilewati seorang pemuda di inti sungai dalam 3 hari. Tetapi jika dia benar-benar berhasil, aku akan mengajarinya jalan bayangan. Iblis wanita itu berkata dengan dingin dan penuh percaya diri. Oh, kakak ketiga memang murah hati. Baiklah, jika dia berhasil melarikan diri dalam 3 hari, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa dia akan menjadi murid kakak pertama dan keponakan jiwa pertama kita, jadi aku juga tidak akan pelit. Aku akan mengajarinya, siluman Darkles. Iblis itu terkekeh karena dia juga cukup yakin bahwa Archie tidak akan bisa melewati labirin dalam 3 hari. Iblis di tengah tidak berkomentar atau mengatakan apapun. Semua fokusnya tertuju pada proyeksi seolah-olah kedua lainnya tidak ada. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam labirin menusuk, es berjalan perlahan menuju lorong biru yang memberinya perasaan dingin di jiwanya, tetapi itu sama sekali tidak berbahaya. Dia sengaja menekan kultivasi jiwanya agar dia bisa merasakan efek dari sekelilingnya, atau orang-orang yang menonton mungkin curiga. Dia tidak ingin bertemu dengan kepala asrama, terutama saat ada kesempatan untuk mengekspos indera jiwanya. Namun, dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan instruktur kelas khusus sekaligus murid pribadi kepala asrama. Jika dia mendapatkan niat baiknya, dia mungkin mendapatkan keuntungan atau informasi yang tidak terduga. Jadi, S berencana untuk melewati labirin ini dalam 2 hari. Rencananya sederhana, dia tidak akan mencoba melepaskan diri dari ilusi ini dan menggunakan peta takdir untuk perlahan keluar dari tempat ini setelah berkeliaran selama beberapa waktu. Tampaknya dia telah melewati labirin dengan susah payah dan tidak akan menarik perhatian. Dia merenung bahwa seorang murid khusus dengan potensi kelas inti seharusnya dapat melewati labirin ini, itulah sebabnya dia diuji. Saat S melangkah ke lorong biru, tekanan pada jiwanya tiba-tiba meningkat, dan sifatnya juga menjadi dingin. Apakah ini semacam tempat pelatihan untuk memperkuat jiwa seseorang? S merenung. Mungkin saja karena tempat ini berada di dalam menara kerajaan dan di lantai 99. Aku sudah mendengar tentang fasilitas ilusi di menara ini. Jika memang begitu, maka aku harus benar-benar melampaui kultivasiku dan melihat bagaimana aku menjilat di tempat latihan ilusi ini. Mungkin itu baik untuk jiwaku juga. Ini tidak seperti aku sedang terburu-buru. Setelah S memutuskan, dia benar-benar menekan kultivasi bela dirinya dan menggunakan jiwanya untuk menahan ki jiwa dingin, yang memberi S sedikit tekanan dan membuatnya merasakan dinginnya musim dingin. Tetapi jiwanya dipenuhi dengan ki jiwa surgawi dan masih cukup kuat, jadi, S menekan kultivasi jiwanya yang sebenarnya hingga ke puncak alam gerbang jiwa yang akhirnya membuat S merasakan kekuatan sejati ilusi jiwa ini. Sekarang, dia akhirnya bisa merasakan betapa kuat dan terkejutnya fasilitas latihan ilusi ini. Meskipun demikian, S tidak memulihkan kultivasinya dan membiarkannya seperti itu dan mulai berjalan. Dia memperhitungkan bahwa sekarang tidak ada yang akan curiga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah meremehkan Piercing Maze, yang merupakan fasilitas pelatihan jiwa paling berharga dari 2 rumah jiwa di Royal Demon Institute. Fasilitas pelatihan ini dirancang bagi para jenius di alam embrio jiwa untuk memperkuat jiwa mereka di lingkungan elemen yang berbeda, bahkan para kultivator. Alam manifestasi dapat berlatih di fasilitas ini. Selain itu,
seorang kultivator alam inti sungai tidak pernah melintasi 3 lingkungan dalam 3 hari. Yang paling dekat adalah 2 lingkungan dalam 3 hari yang dipegang oleh tidak lain adalah murid pertama kepala rumah pembunuh jiwa, Klaus Nightmare. Namun, hanya beberapa tokoh penting yang mengetahuinya karena Royal Demon Institute tidak pernah memamerkan atau membocorkan informasi tentang siswa bintang mereka. Lebih jauh lagi, hal itu juga dilakukan atas perintah dari wilayah kekaisaran karena mereka tidak ingin mengungkapkan informasi ini kepada musuh seperti iblis. Meskipun demikian, Archie tetap dipaksa mengikuti ujian yang mustahil ini oleh Bodah karena ia sudah mencurigai kemampuan Archie sejak awal. Archie tidak pernah menunjukkan atau dapat menggunakan kehebatannya yang sebenarnya dalam ujian masuk, dan seseorang seperti Bodah, yang merupakan iblis tua yang licik, tidak akan pernah melewatkan detail ini. Jadi, ia memutuskan untuk menguji potensi jiwa Archie yang sebenarnya di Piercing Maze di lantai 99, yang jauh lebih kuat daripada lantai manapun di bawahnya, bahkan pada tingkat kesulitan level pertama. Jika ia berhasil melewati 1 lingkungan dalam 1 hari, maka ini berarti ia pastilah benih kelas inti dan menyembunyikan kemampuan aslinya agar tidak menarik perhatian. Sebuah lembaga seperti Royal Demon Institute akan selalu melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam pada setiap siswa potensial, dan Archie pun demikian. Profil pribadinya di masa lalu dan Archie saat ini sama sekali tidak cocok. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Namun, tidak ada yang pernah menduga bahwa itu adalah orang yang sama sekali berbeda karena semua orang mengira Archie menyembunyikan kemampuannya agar tidak dihancurkan oleh klan utamanya, yang sepenuhnya masuk akal. Hampir semua siswa di Institut Iblis Kerajaan berasal dari suku Iblis tingkat 4, dan semua orang mengerti bahwa klan utama akan selalu berusaha melakukan segalanya untuk tetap menjadi klan utama. Tokoh-tokoh setingkat Adipati Iblis Agung tidak akan pernah memperhatikan hal-hal seperti itu selama mereka tidak bertindak terlalu jauh dan mulai membunuh kerabat mereka sendiri. Bodah berpikiran sama, tetapi dia juga berpikir bahwa Archie bersikap bodoh karena tidak menunjukkan kemampuannya di Institut Iblis Kerajaan karena tidak ada yang bisa menyakitinya di sini dan dengan bodohnya menahan diri dan mengabaikan manfaatnya. Dia bahkan lebih yakin ketika Klaus mengatakan kepadanya bahwa Archie mengatakan dia tidak tertarik menjadi siswa tingkat inti. Jadi, pemikirannya untuk mengirimnya ke pelatihan pengumpulan adalah pilihan yang tepat untuk memaksanya menunjukkan potensinya yang sebenarnya. Jika dia menerimanya sebagai murid inti, itu tidak akan menguntungkan siapapun, jadi dia membiarkan Archie menghadapi situasi berbahaya dan melarikan diri menggunakan kemampuannya. Namun Bodah juga waspada terhadap Ampersand yang akan memainkan trik untuk membuka jalan bagi muridnya Daniel, yang merupakan keturunan utama dari klan Soul Life dan Genius yang paling disayangi. Namun, jika Archie menunjukkan lebih banyak potensi, maka Daniel akan terganggu dan merasa terancam, yang akan mengalihkan fokusnya dari kultivasinya. Bodah telah merasakan niat buruk dari Ampersand ketika dia menyarankan untuk memilih dan mengirim Archie ke pelatihan pengumpulan. Ampersand mungkin sudah menduga bahwa Archie tidak akan pernah bergabung dengan Soul Combatant House karena sifatnya lebih seperti pembunuh. Itu jelas merupakan upaya untuk menyingkirkan Archie dan membersihkan jalan bagi Daniel. Namun, Bodah juga ikut bermain dan melakukan apa yang disarankan Ampersand, dan membiarkannya berpikir bahwa dia ditipu. Namun, sebenarnya, dia hanya memastikan Ampersand tidak akan curiga apapun. Secara rahasia, Bodah mengatur pertemuan antara Klaus dan Archie sejak awal dan juga mengatur agar dia bergabung dengan aliansi Sang Pangeran. Itu bisa melindunginya dari instruktur dan siswa. Bahkan di wilayah kekaisaran, tidak ada yang berani menyentuh Archie selama ada anggota keluarga kekaisaran lainnya yang ikut campur. Namun, bahkan Bodah tidak mengira bahwa semua pengaturan ini akan menjadi batu loncatan di jalan Aceh pada saat ini. S masih belum menyadari sifat sebenarnya dari Piercing Maze dan bergerak perlahan tapi pasti menuju lingkungan ketiga, dan baru 1 hari berlalu. Dia tidak tahu bahwa Bodah dan juga 3 instruktur kelas khusus tercengang oleh kemajuannya yang cepat dan mengawasi setiap langkahnya seperti elang sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, jauh dari benua iblis adalah benua binatang buas. Di tengah benua binatang buas itu ada pegunungan besar yang dipenuhi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan puncak-puncak bersalju. Tempat ini dikenal sebagai pegunungan binatang buas kuno. Hanya binatang buas ajaib dengan setidaknya garis keturunan manifestasi yang bisa masuk dan tinggal di tempat ini, dan itu juga tempat di mana kaisar binatang buas tinggal.
Di salah satu puncak tertinggi pegunungan binatang buas kuno, sebuah bola kabut abu-abu gelap berputar di udara, sama sekali tidak efektif oleh angin salju. Pada saat ini, sebuah kabur muncul beberapa meter jauhnya dari bola berkabut ini. Sebuah suara serak terdengar dalam kabur ini. Leluhur jahat, kurasa anak-anak menemukan orang yang kau suruh aku awasi. Tapi aku tidak yakin apakah mereka orang yang sama, tapi ada kemungkinan 70% mereka orang yang sama karena deskripsi yang kau berikan hampir sama persis. Petik 2. Biar aku yang menilai. Sebuah suara menakutkan terdengar sebagai jawaban dari bola berkabut itu. Baiklah, beberapa tahun yang lalu, seorang pencuri muncul di benua iblis. Suara serak itu menceritakan semua informasi tentang pencuri langit yang telah mereka kumpulkan. Bukan hanya namanya juga pencuri langit, tapi dia juga meninggalkan simbol burung hantu setiap kali dia mencuri. Jadi, bocah itu entah bagaimana bisa lari ke benua iblis dan bahkan bertahan hidup selama bertahun-tahun sambil membuat iblis kehilangan muka. Mengesankan, suara menakutkan leluhur jahat itu terdengar heran dengan sedikit niat membunuh. Jadi, mereka orang yang sama. Tapi kalau begitu tidak akan mudah untuk menangkapnya. Bahkan iblis pun masih tidak berdaya melawannya. Suara serak itu menyatakan kekhawatirannya. Ini memang merepotkan sekarang. Dia punya peta itu, dan tampaknya, rencana kita hanyalah khayalan belaka, dan untuk beberapa alasan, aku tidak bisa merasakan keberadaan peta itu, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Aku tidak tahu rahasia macam apa yang dimiliki bocah pencuri itu. Dia tidak hanya membuat namanya terkenal di benua iblis, tetapi dia juga memutus hubunganku dengan peta itu. Grim Ancestor berkata dengan frustrasi. Petik 2. Lalu semua pengorbanan untuk peta itu sia-sia. Sebaiknya kau cari cara untuk mengambil kembali peta itu atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam Grim Ancestor. Jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa aku telah memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan di masa lalu, dan sekarang kau mencoba mengulangi tragedi itu lagi. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi, atau kau benar-benar akan membuat ras kita punah kali ini. Suara serak itu mengancam dengan dingin. Teman lama, jangan terdengar begitu mulia. Kita berdua tahu apa yang terjadi di masa lalu dan mengapa kita berdua masih hidup ketika semua rival lama kita itu merasakan debu di suatu tempat. Grim Ancestor mencibir dingin dan melanjutkan, adapun peta itu, aku akan menemukannya, pada akhirnya. Karena aku tahu keberadaan bocah itu, aku akan menemukannya. Tapi pertama-tama, aku harus mendapatkan kembali kultivasiku, dan cara tercepat adalah sumber hukum. Maksudmu, jangan beritahu aku. Suara serak itu terdengar heran. Hehe, akhirnya aku mendapatkan kendali penuh atas tubuh ini. Gadis itu benar-benar sulit dihadapi, dan sekarang kultivasiku hanya di puncak alam inti sungai jiwa platinum. Menyiapkan kapal untukku. Aku akan pergi ke alam neraka yang berapi-api untuk mendapatkan sumber hukum kuno itu. Aku bahkan mungkin pergi ke benua iblis setelahnya untuk memburu bocah pencuri itu. Grim Ancestor dengan percaya diri menyatakan. Petik 2. Sepertinya kau merencanakan ini sejak awal, iya. Biarlah, orang-orang bodoh itu tidak tahu seberapa kuno roh api itu, dan mereka baru saja menemukannya 100 tahun yang lalu. Hanya orang seperti kita yang bisa mendapatkannya. Pada saat itu, bahkan tanpa peta itu, kita dapat dengan mudah memenangkan dunia ini dan kembali ke kejayaan sebelumnya. Suara serak itu dipenuhi dengan gairah. Grim Ancestor mencibir dengan marah, hehe, lihatlah kau masih sama seperti sebelumnya. Beast Ancestor, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di benua angin biru, tanah tingkat rendah. Di tanah timur kota bintang 2, dua sosok berjubah muncul dari udara tipis, di dekat tepi sungai yang indah. Tepi sungai padang rumput itu dikelilingi oleh deretan bunga liar berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang indah dan aroma harum yang melayang di udara memberikan perasaan segar. Namun, hanya beberapa ratus meter dari sungai yang indah ini ada reruntuhan tua yang dipenuhi dengan rumput liar dan tanaman merambat. Tidak, itu tidak mungkin kota bunga sungai, bagaimana bisa dihancurkan? Tidak, aku pasti berada di tempat yang salah lagi. Sebuah suara merdu bergumam dalam kecemasan dan ketidakpastian. Namun, orang berjubah lainnya membalas dengan lembut saat ini, Putri, kurasa sekarang saatnya menerima kenyataan bahwa tidak, diam. Putri misterius itu menegur dengan keras saat aura es yang tajam tiba-tiba meledak darinya, membekukan segalanya dalam radius 1 mil,
mengubah segalanya menjadi ladang es, tetapi warna es ini berwarna perak cerah. Sosok berjubah lainnya nyaris berhasil melindungi dirinya dari pembekuan. Pada saat ini, suara tua yang lembut terdengar di sekitarnya. Siapa yang kau cari, nak? Suara misterius ini mengejutkan kedua sosok berjubah itu. Siapa di sana? Putri misterius itu bertanya sambil melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Aku juga sedang mencari seseorang sepertimu. Dia juga berasal dari kota yang hancur ini, yang dulunya disebut bunga sungai. Suara lembut itu menjawab. Mereka berdua kemudian melihat ke atas ke arah langit karena suara ini datang dari atas, tetapi yang mengejutkan mereka, tidak ada seorang pun di langit juga. Tidak, ini bukan kota bunga sungai, kau berbohong. Putri misterius itu kembali membalas, tidak mau menerima kebenaran. Dia tidak lagi peduli dengan identitas orang ini. Senior, mohon maafkan kekasaran nona mudaku, dia hanya berduka atas kehilangan saudaranya dan tidak seperti dirinya sendiri saat ini. Dia tidak bermaksud menyinggung. Kami akan segera pergi. Wanita lainnya dengan cepat meminta maaf, dengan sedikit rasa gentar dalam suaranya. Dia tidak bingung dan bisa mengatakan orang ini tidak sederhana, dan mereka sebaiknya pergi sebelum terlambat. Ayo pergi, kita akan mencari di tempat lain. Wanita lainnya dengan cepat mencoba menyeret putri misterius itu pergi. Tunggu, suara lembut itu terdengar lagi. Apakah orang yang kau cari dikenal oleh S. White? Aura sang putri misterius tiba-tiba melonjak ketika mendengar nama ini, dan berkata dengan penuh harap. Kamu, bagaimana kau tahu nama ini? Di mana dia? Wanita lainnya juga terkejut, tetapi dia tidak seoptimis rekannya karena, menurut deskripsi sang putri, orang ini hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin ahli misterius ini mengenal manusia biasa? Ini buruk, ada yang salah. Aku harus membawa sang putri dan melarikan diri. Pikirnya muram. Oh, sungguh kebetulan. Bukan saja kita mencari orang yang berasal dari tempat yang sama, tetapi orang ini kebetulan sama. Suara lembut itu terdengar dengan sedikit kebahagiaan. Kau bilang dia saudaramu. Apakah dia saudara kandungmu? Pertama, katakan padaku mengapa kau mencarinya dan di mana dia. Apakah dia masih hidup? Sang putri misterius tidak menjawab dengan terus terang lagi. Meskipun dia putus asa, dia tidak bodoh dan setelah dia merasakan sedikit harapan, dia mendapatkan kembali sikapnya. Ah, sungguh tidak pantas bagiku. Aku terus bertanya. Suara lembut itu berkata dengan dingin, kau lihat, nak, saudaramu mencuri sesuatu milikku. Aku tidak menaruh dendam padanya, dan selama dia mengembalikan barang-barang itu, aku tidak akan membujuknya. Jika ini tentang harta karun, aku akan mengembalikan 10 kali lipat dari apa yang diambilnya. Tapi jangan membuatnya terdengar seperti pencuri. Putri misterius itu mengumumkan dengan percaya diri dengan nada getir. Heh, kau tampaknya tidak tahu tentang saudaramu ini, ya. Suara lembut itu terdengar geli. Meskipun demikian, aku menghargai tawaranmu, tetapi barang yang diambil saudaramu itu unik dan hanya satu-satunya. Selama aku menemukannya, aku akan menyuruhnya mengembalikannya kepadamu. Katakan saja di mana dia. Tanyanya putus asa. Jelas suara misterius ini tahu sesuatu tentang kakaknya. Itulah masalahnya, nak. Kakakmu sangat sulit ditemukan, tetapi dia mungkin bersedia datang jika dia tahu saudara perempuannya mencarinya, bukan? Suara misterius itu bertanya dengan acuh tak acuh, mari kita cari dia bersama, aku akan tahu di mana dia mungkin berada. Putri, lari. Wanita lain, yang terdiam selama ini, tiba-tiba berteriak sebelum simbol kehancuran perak muncul di sosoknya. Dia jelas bersiap untuk ini. Namun, teknik suci Silver Eyes Royal Hunter Bloodline, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Tapi sayang sekali itu tidak akan aktif. Begitu suaranya menghilang, simbol-simbol pada sosok itu tiba-tiba menghilang. Siapa kamu sebenarnya? Tanya sang putri dengan gentar. Suara itu menjawab, penghancur mimpi. Leluhur, es tengah berjalan di antara koridor merah labirin menusuk yang dipenuhi dengan ki jiwa yang membara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa tiba-tiba aku merasakan kesuraman ini? Apakah iblis-iblis itu mencurigai sesuatu? Karena tidak yakin, dia memperlambat langkahnya seolah-olah sedang berjuang, dan terus berjalan menuju lingkungan ketiga, yang hanya berjarak beberapa ratus meter. Dia sudah berada di dalam labirin menusuk selama 1,5 hari, hanya tersisa setengah waktu. Namun, itu semua tidak sia-sia. Setelah melintasi lingkungan es jiwa,
Es merasakan inti jiwanya sedikit menguat. Meskipun hanya sedikit, perubahan ini tetap menjadi kabar baik bagi Es karena ini berarti labirin menusuk juga dapat membantunya memperkuat inti jiwa surgawinya. Namun, dia merenung bahwa hanya dengan kekuatan penuh dari fasilitas pelatihan ini dia dapat mengalami perubahan dengan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Namun, dia tidak bisa, atau iblis-iblis yang menakutkan itu akan datang sendiri untuk memeriksanya. Selain itu, dia tidak punya waktu luang untuk berlatih seperti sebelumnya. Dia harus melanjutkan rencananya untuk memasuki wilayah kekaisaran dan mencari bola unsur itu. Misi berantai itu tidak lagi penting. 3 jam kemudian, Es akhirnya melihat koridor dengan warna biru tua dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Namun, tekanan jiwa tiba-tiba berlipat ganda karena ini memberinya perasaan berdiri di tengah badai angin. Itu adalah lingkungan terakhir, angin jiwa. Es merasa seperti kultivasi gerbang jiwanya tidak cukup untuk melintasi lingkungan ini dalam waktu yang singkat. Meskipun dia bisa menahannya dengan kultivasi gerbang jiwanya, itu akan membuat langkahnya seperti siput. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk menempa jiwanya, jadi dia meningkatkan kultivasi bela dirinya ke tahap gerbang Ki ketiga dan mulai bergerak lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam aula utama asrama instruktur khusus nomor 03. Suasana tempat ini benar-benar khusyuk saat ini karena ketiga mata instruktur kelas khusus terpaku pada proyeksi karena mereka tidak ingin melewatkan satu momen pun. Ini, mengapa lingkungan berubah dari bumi jiwa tingkat 1 menjadi angin jiwa tingkat 2? Iblis di sebelah kiri berseru dengan heran. Kami jelas meremehkan si kecil ini, dan jelas itu ulah guru untuk mengujinya lebih jauh. Bakat jiwanya bahkan lebih mengejutkan daripada kakak pertama saat itu. Sepertinya guru benar-benar memilih permata kali ini untuk kakak pertama. Iblis wanita yang dianggap sebagai pencetus rasa iri itu bisa dirasakan dalam nadanya di akhir. Hehe, sepertinya ada yang cemburu, iya. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Para iblis meratap. Iblis di tengah tiba-tiba berdiri saat ini. Apa yang terjadi? Mereka berdua menatap Klaus dengan bingung. Aku akan mencari master untuk membatalkan penempatannya dalam pelatihan pengumpulan. Dia lebih berharga dari itu. Klaus berkata dengan dingin sebelum dia menghilang dari tempatnya. Yah, sepertinya kakak pertama sedang jatuh cinta. Iblis lainnya bercanda. Dia selalu melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Jika dia menganggap pemuda ini sebagai salah satu bangsanya, maka merupakan keberuntungan terbesarnya untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin masa depan suku iblis mimpi buruk. Para iblis berkata dengan tenang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai ke-100, Bodah mengerutkan kening saat dia melihat Archie masih bergerak di medan angin jiwa tingkat 2. Meskipun ekspresinya pucat dan lelah, dia terus bergerak seolah-olah dia tidak tahu arti istirahat. Bagaimana daya tahannya bisa mencapai tingkat yang sama dengan alam embrio jiwa platinum puncak? Apakah dia menderita siksaan jiwa sejak usia muda? Sangat tidak mungkin, kecuali orang tuanya kehilangan akal, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi, apakah ini penempaan tubuhnya? Dia merenung. Pada saat ini, sosok bertopeng muncul yang tidak lain adalah Klaus. Ada tangga tersembunyi antara lantai 99 dan 100, yang dapat digunakan selama mereka diberi akses oleh kepala menara. Jadi Bodah tidak terkejut ketika dia melihat Klaus. Aku tahu mengapa kamu ada di sini. Tapi itu tidak mungkin sekarang, aku sudah menyerahkan daftarnya. Kecuali kamu meyakinkan kepala sekolah. Nasib bocah itu sudah ditentukan. Bodah mendesah sedih. Setelah melihat penampilan Archie, bahkan dia menyesal mengirimnya ke pelatihan pengumpulan sekarang. Akan jauh lebih mudah untuk melatihnya di menara. Bahkan jika dia harus membuatnya jelas dan memberitahu ampersan, dia tidak akan peduli karena bakat jiwa Archie bahkan lebih menakutkan daripada bakat jiwa keluarga kekaisaran. Meskipun demikian, dia juga tahu begitu domain kekaisaran mengetahui tentang bakat Archie, mereka akan dengan menantang mendekatinya atas kemauan mereka sendiri. Dengar, aku tahu bocah ini sangat hebat, dan dia memenuhi semua standarmu yang tinggi. Bahkan aku ingin menjadikannya muridku. Tapi aku tidak akan merendahkan diri sampai mencuri murid-muridku. Lagi pula, aku sudah berjanji. Dalam arti tertentu, ini mungkin yang terbaik. Bodah berkata, petik 2. Bagaimana jika dia tidak berhasil masuk ke alam jiwa dalam waktu 3 tahun atau seseorang memaksanya untuk melakukan perintah mereka? Kita berdua tahu pertempuran untuk roh api akan terjadi di antara generasi muda terlebih dahulu,
dan bakat Archie tentu saja akan membuat orang-orang tua itu serakah. Begitu mereka mengira itu akan meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh roh api, mereka akan merendahkan diri sampai ke tingkat apapun untuk memastikan Archie bertarung untuk mereka, sama seperti ras-ras rendahan itu. Klaus membalas. Mata Bodah menyipit. Menurutmu apa tujuanku ke sini? Selama pangeran kelima tidak ingin aku berpihak pada pangeran keempat, dia tidak akan berani membiarkan apapun terjadi pada Archie. Lagi pula, apakah menurutmu bocah licik itu akan memamerkan kemampuannya sambil mengetahui bahaya alam neraka berapi? Tiba-tiba dia terkekeh, dia jelas tidak tahu tentang labirin yang menusuk, atau aku berani bertaruh bahwa dia bahkan tidak akan lulus lingkungan elemen pertama. Percayalah sedikit saja seperti aku percaya pada kalian. Mengajar tidak selalu tentang memberikan pengetahuan atau melindungi murid-muridmu dari angin. Terkadang, kamu harus membiarkan mereka pergi dan merasakan dunia, atau mereka hanya akan tetap berada di bawahmu tetapi tidak bisa melampauimu. Klaus menundukkan kepalanya. Aku terlalu tidak sopan. Tolong hukum aku. Bodah tersenyum ramah. Aku tahu sifatmu. Lakukan saja sesukamu. Aku akan selalu mendukungmu. Oh, dan jangan beritahu bajingan kecil itu tentang labirin yang menusuk untuk saat ini. Jalani saja sesuai rencana. Beritahu juga pada juniormu. Tapi ajari dia seni rahasia asrama kita, bukan yang kita pilih sebelumnya kalau-kalau dia lulus ujian normal. Aku mengerti. Jawab Klaus mengiyakan dan menghilang, sama seperti saat ia muncul. Senyum Bodah tiba-tiba menghilang sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Ampersand, jika Archie benar-benar tidak kembali, maka Daniel tidak perlu ada juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 8 jam berlalu sejak Es bergerak di koridor yang dipenuhi angin jiwa, dan sekarang bahkan tanpa kultivasi bela dirinya, ia dapat menahan tekanan dari kultivasi alam gerbang jiwanya sendiri. Ia dapat merasakan inti jiwanya sedikit lebih kuat, tetapi efeknya masih jauh dari memuaskan bagi Es. Bagaimanapun, ia telah menjalani 2 hukuman surgawi, jadi tekanan sebesar ini tidak cukup untuk memberinya manfaat besar. Namun, ini juga membuat Es mempertimbangkan kemungkinan untuk memperkuat jiwa dan tubuhnya untuk hukuman surgawi berikutnya. Ia ingat dengan jelas bahwa karena ia membentuk lautan Ki dan membuka manual tersembunyi jiwa angin hitam surgawi, sistem telah memperingatkannya bahwa hukuman berikutnya akan lebih mematikan daripada sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia tidak akan menggunakan halaman 09 untuk menahannya juga karena pelepasan segel garis keturunannya yang tersegel juga bergantung pada kemampuannya untuk menanggung hukuman surgawi secara langsung. Jadi, sekarang setelah dia tahu di mana bola unsur itu berada dan berusaha untuk mendapatkannya, dia merenungkan bahwa sudah waktunya untuk menemukan hal-hal lain yang dapat membantunya menahan hukuman surgawi tanpa mendapatkan bantuan dari halaman 09. Penempaan jiwa ini memberinya arahan yang samar-samar untuk membantunya mencapai tujuannya. Jiwa selalu lebih terhormat daripada tubuh, dan dia selalu paling takut akan hukuman surgawi bagi jiwa. Karena ada teknik tempering tubuh di luar sana, maka seharusnya ada juga teknik tempering jiwa, kan? Tujuan mendasar dari teknik tempering adalah untuk menghancurkannya dan kemudian menyembuhkannya lagi dan lagi sampai tidak akan hancur lagi. Tetapi melakukan ini dengan jiwa akan mengundang kematian, namun, mata Es bersinar saat dia berjalan di labirin yang menusuk sementara ide yang mustahil terbentuk di benaknya, yang mirip dengan mencari kematiannya sendiri. Meskipun demikian, dia masih membutuhkan beberapa referensi untuk melihat apakah itu hanya fantasi, atau tidak. Dia tidak akan berani bermain ketika datang ke hukuman surgawi, atau dia tidak akan memiliki kehidupan untuk dimainkan lagi. Seiring berjalannya waktu, Es akhirnya mencapai ujung lorong. Dia membuat Archie terlihat sesedih mungkin. Jadi, yang lain mengira dia baru saja lulus ujian. Es akhirnya melintasi koridor yang terang benderang dan semua tekanan jiwa padanya lenyap.